Baunya sangat kuat. Saat mencari, dia terbang dengan cepat. Setelah menempuh jarak 10.000 mil, dia menemukan persimpangan tiga arah pertama, yang merupakan titik di mana bagian lain bergabung. Tanpa peringatan dari roh pedang pemburu harta karun, Chen Hao merasakan gelombang energi yang jelas melampaui tingkat yang lebih rendah. Nafas senjata spiritual datang dari istana besar di tiga persimpangan. Saya khawatir hanya senjata spiritual tingkat menengah yang dapat memiliki fluktuasi kuat seperti itu. Senyuman muncul di wajah Chen Hao. Senjata spiritual tingkat menengah sangat langka di antara murid alam Jindan, dan bahkan sekte kelas 7 pun kesulitan mendapatkannya. Salah satunya adalah nilainya yang tinggi sehingga menghalangi banyak orang, dan yang lainnya adalah pasokan melebihi permintaan. Begitu muncul di lelang manapun, itu akan menimbulkan keributan. Hal ini terutama berlaku untuk pedang dan pisau yang paling umum digunakan. Mati, mendesis. Chen Hao tiba-tiba meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dan energi nyata di sekitar tubuhnya melonjak, dan dia menembak beberapa monster kuat yang menjaga pintu masuk istana raksasa dari jarak 100 kaki. Binatang ibel ini jelas merupakan makhluk yang sangat kuat di tahap akhir inti emas. Jika murid lain di puncak tahap inti emas bertemu dengan mereka, itu akan membutuhkan banyak usaha. Namun, dengan kekuatan tempur abnormal Chen Hao, tidak ada ketegangan sama sekali. Pertarungan berakhir hanya dalam 2 menit. Buka untukku. Tidak ingin membuang waktu, Chen Hao langsung mengaktifkan energinya dan dengan keras meledakkannya ke arah gerbang istana terlarang, menghancurkannya dengan kejam. Pintunya didobrak, dan sebuah lorong panjang dan sempit muncul di depan Chen Hao. Lebarnya hanya 10 kaki tetapi panjangnya 1000 kaki. Sekilas Chen Hao melihat bahwa di ujung lorong, ada altar bundar dengan pakaian harta karun yang bersinar dan elegan. Pakaian harta karun kelas menengah. Aduh, aduh, aduh. Tepat ketika mata Chen Hao bersinar karena kegembiraan dan dia hendak bergegas, lorong panjang dan sempit itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya gelap. Yang mengejutkan Chen Hao adalah dalam sekejap, ribuan kepala jin dan tahap akhir muncul di seluruh monster-monster itu berkerumun, menutupi seluruh lorong, dan meraung ke arahnya. Luar biasa, memang benar semakin kuat harta karunnya, semakin sulit mendapatkannya. Meskipun monster-monster ini tidak kuat, jumlahnya terlalu banyak. Jika saya ingin mendapatkan harta karun itu, saya harus membasmi semua rintangan ini. Jika pakaian pelindung hanyalah senjata spiritual tingkat rendah, Chen Hao akan takut menyerah setelah melihat pertempuran seperti itu. Lagi pula, jika Anda ingin membasmi monster-monster ini sepenuhnya, mungkin perlu waktu. Namun, aura jubah harta karun ini jelas merupakan senjata spiritual kelas menengah. Ini lebih berharga dan langka daripada senjata-senjata spiritual kelas menengah. Itu juga sangat dibutuhkan oleh Chen Hao, jadi tentu saja dia tidak bisa menyerah. Bum bum bum. Aduh. Segera, Chen Hao mulai berburu dengan ganas. Tepat ketika Chen Hao tenggelam dalam monster-monster padat dan mulai membasmi mereka dengan seluruh kekuatannya, sosok yang keluar dari lorong lain juga datang ke persimpangan. Sosok ini jelas merupakan salah satu dari kelompok yang terdiri dari 3 orang. Senjata spiritual kelas menengah. Cek-cek, semoga berhasil. Untungnya, kelemahanku dalam kecepatan telah meningkat pesat. Jika aku terlambat sedikit, aku mungkin telah direnggut. Yah, ternyata begitu anak ini. Sosok ini menahan auranya dan sedikit terkejut saat melihat Chen Hao yang sedang melawan monster. Kecepatan dan kekuatan tempur anak laki-laki cantik ini jauh melampaui wilayahnya sendiri, dan dekat dengan super jenius yang berada di puncak periode akhir Jindan. Sulit untuk mengatakannya, sayang sekali dia bertemu denganku. Aku akan menunggu sampai dia membasmi monster itu sebelum aku mengambil tindakan. Dengan diam-diam menyembunyikan auranya, pria ini perlahan mendekat. Serangan diam-diam dan pembasmian adalah sesuatu yang kebanyakan orang di jalan yang benar tidak mau melakukannya. Tapi bukan hanya orang-orang di jalur ibel yang tidak mempedulikan hal ini, tapi kebanyakan dari mereka berspesialisasi dalam penyembunyian, serangan diam-diam, dan pembasmian, selama mereka bisa membasmi lawannya. Oleh karena itu, bahkan jika mereka bertemu dengan murid sekte yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari mereka, mereka akan selalu menang. Selain kecepatan yang menjadi kelemahannya, orang ini sangat kuat dalam pertarungan. Karena dia berada di puncak alam inti emas akhir, dia mungkin berhasil menyerang ahli jiwa baru lahir setengah langkah atau bahkan master jiwa baru lahir awal yang tidak siap. Oleh karena itu, meskipun Chen Hao menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa saat ini, dia tidak peduli sama sekali ketika dia bersembunyi di kegelapan. Setelah 1 jam penuh,
Chen Hao akhirnya membasmi monster terakhir dan bergegas menuju pakaian harta karun kelas menengah yang tergantung di atas altar dalam sekejap. Mati, mendesis. Tapi saat Chen Hao meraih Baoyi, teriakan menyeramkan tiba-tiba datang dari belakang. Di saat yang sama, sosok itu menembakkan pedang tajam, menunjuk langsung ke punggung Chen Hao. Jieji, diiringi tawa seram, sosok ini penuh percaya diri, dan aura di sekelilingnya mekar sempurna. Ini adalah trik terkuat yang dia konsentrasikan selama beberapa menit. Bahkan jika Chen Hao bereaksi saat ini, dia tidak bisa menghentikan serangannya. Dia menatap Chen Hao dengan kejam, hatinya penuh kebanggaan. Chen Hao tampak seperti itu juga menjadi tonik baginya. Sebagai anggota Jalan Ibel, melahap darah para kultivator tidak diragukan lagi merupakan salah satu cara tercepat untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Tetapi, yang sedikit mengejutkannya adalah Chen Hao dengan jelas mendengar teriakannya, tapi dia sepertinya tidak terkejut sama sekali. Dia meraih tangan Baoyi dan menggambar busur yang indah secara langsung, dia berbalik dengan lancar dan gesit, dan dengan pedang yang terang cahaya tiba-tiba meledak. Sosok ini tidak terkejut sama sekali saat melihat ekspresi Chen Hao, malah dia mencibir sinis, seolah dia sudah menemukannya sejak lama. Ledakan, energi mengerikan itu meledak, dan kedua sosok itu mundur pada saat bersamaan. Chen Hao meluangkan waktu dan memasukkan pakaian harta karun itu ke dalam ruang penyimpanan. Bagaimana mungkin? Wah, kamu benar-benar menemukanku. Pria yang terpukul mundur oleh gerakan Chen Hao memiliki ekspresi terkejut dan sinis di matanya. Dia menatap Chen Hao dan berkata dengan dingin. Kekuatannya tidak buruk, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Chen Hao perlahan mengangkat pedang 5 elemen di tangannya, mengarahkan ujung pedang langsung ke lawan, dan berkata dengan arogan, dan pedang yang ganas dan tak tertandingi niat keluar. Nak, kamu hanyalah orang kecil di tahap akhir alam inti emas. Beraninya kamu bertindak sombong di depan serigala haus darahku. Kamu pasti pernah mendengar metode ketiga serigala haus darahku, kan? Jieji, Baoyi tetap di sini, jadilah guk-gukku dan aku bisa membiarkanmu hidup. Aku belum pernah mendengarnya, dan tidak akan ada yang mendengarnya lagi. Chen Hao berkata dengan nada menghina, dan sebelum dia selesai berbicara, dia menikam dengan pedangnya. Dalam sekejap, seolah-olah ruangan itu terkoyak, garis-garis pedang setajam silet memenuhi udara, langsung menyelimuti serigala haus darah yang berjarak 100 kaki itu. Mencari kematian, hancurkan untukku. Serigala haus darah itu meraung dengan marah, meninju, dan aliran darah yang panjang meraung. Aura ibel yang luar biasa langsung mengunci niat pedang Chen Hao hingga berkeping-keping. Dengan pukulan ini, serigala haus darah mengerahkan 100% kekuatannya. Dia awalnya mengira Chen Hao akan terkejut ketika mendengar namanya. Meskipun dia tidak mau menyerah, kekuatan tempurnya pasti akan sangat berkurang, yang akan membuatnya lebih mudah untuk membasminya. Bagaimanapun, reputasi ketiga serigala haus darah mereka cukup bergema di kalangan murid sekte di alam inti emas. Tapi bukannya takut, Chen Hao mengambil tindakan dengan dingin. Hal ini membuatnya sangat marah. Ledakan, istana bergetar hebat, dan energi ibel yang menakutkan, seperti banjir bandang, samar-samar muncul seperti kepala serigala berdarah, yang bertabrakan dengan cahaya pedang Chen Hao. Bang bang bang, tanah diinjak dan Chen Hao mundur 3 langkah. Namun, serigala haus darah itu hanya bergoyang sedikit dan kemudian maju lagi dengan kasar. Luar biasa, kekuatan orang ini hanya sedikit lebih lemah dari Fan Fang. Dia hanya berada di puncak akhir periode Jindan. Tampaknya orang-orang di jalur ibel memang lebih kuat di level yang sama. Ini adalah pertarungan nyata pertama dengan seseorang dari jalur ibel. Dia tidak berani mengabaikannya. Dia mengayunkan pedang 5 elemen satu demi satu. Serangan dan pertahanan cahaya pedang teratur, dan semangat juang di sekelilingnya melonjak gila-gilaan. Pada tahap akhir dari alam inti emas, dia dapat memblokir serangan penuh saya. Di antara murid sekte, anak ini cukup bangga. Jika dia berada di puncak alam inti emas, saya khawatir saya benar-benar tidak akan bisa mengalahkannya. Mata serigala yang haus darah berubah menjadi merah. Ketika dia berada 50 kaki dari Chen Hao, tinjunya tiba-tiba terbuka, dan busur cahaya merah seperti bulan sabit tiba-tiba terbentuk. Mati, coba aku lihat bagaimana kamu bisa memblokirnya. Busur lampu merah yang lebih kental, didorong oleh serigala haus darah, melintas seperti kekosongan yang terkoyak, menebas ke arah Chen Hao dengan keras. Trik kecil. Merasakan kekuatan serangan lawan, Chen Hao, yang semangat juangnya meningkat, tidak terkejut tetapi sangat gembira. Terutama dalam situasi di mana tidak ada yang melihat, dia tidak memiliki keraguan. Alih-alih mundur, dia maju ke depan dan menikam dengan pedang.
Berdengung. Pedang 5 elemen awalnya bersinar dengan cahaya 7 warna yang terang, tetapi dengan suara mendengung, berubah menjadi biru es murni. Pada saat yang sama, yang sedikit mengejutkan serigala haus darah adalah Chen Hao dengan jelas mengeluarkan energi pedang, tetapi yang sebenarnya dia inspirasi adalah hantu besar yang hampir mengeras. Begitu bayangan itu muncul, udara di seluruh istana tampak membeku, dan kecepatan bulan sabit merah tiba-tiba melambat. Warisan dari binatang mitos Xuanwu. Ledakan. Aduh. Pada saat serigala haus darah itu terkejut, cangkang kura-kura Xuanwu menghalangi bulan sabit merahnya. Chen Hao menjentikkan pergelangan tangannya lagi, dan auman harimau yang bergema di seluruh dunia tiba-tiba meletus dari segel Xuanwu ruang, dan di celah antara kekuatan lama serigala haus darah dan kekuatan barunya, ia menembus tenggorokannya secepat kilat. Harimau putih keluar. Engah. Guk-guk laut harimau putih terkuat diintegrasikan ke dalam cahaya pedang, seperti laser, yang tak terhindarkan menembus tenggorokannya di bawah tatapan ngeri serigala haus darah. Ketika dia sekarat, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Hao, yang berada di tahap akhir inti emas, sebenarnya berisi warisan dari 2 binatang dewa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Hao dapat melakukan serangan pamungkas dari warisan keduanya binatang dewa dengan cara yang aneh. Bakar untukku. Kesadaran jiwa yang tersisa memungkinkan dia untuk mendengar teriakan dingin Chen Hao, dan segera, jiwanya diselimuti api yang membakar. Binatang mitos Suzaku. Ini adalah kesadaran terakhirnya. Setelah menghabiskan beberapa tahun di dunia kultivasi dan membasmi murid sekte yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh ke tangan seorang pemuda di tahap akhir alam inti emas, dan jiwa serta jiwanya akan hancur. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu singkat, dia melihat 3 binatang besar berkumpul menjadi satu tubuh, sesuatu yang sepertinya mustahil terjadi. Kekuatan warisan dari 5 binatang dewa hanya 10% lebih lemah dari benua bintang 7, tapi lebih fleksibel dan serbaguna, dapat menggunakan kekuatan atribut, dan lebih cocok untuk pertempuran. Chen Hao mengambil cincin penyimpanan serigala haus darah dari udara dan menyimpannya, dan pada saat yang sama mempersembahkan pakaian harta karun kelas menengah yang baru saja dia peroleh. Warna keseluruhan Baoyi adalah kuning tua, dengan ukiran garis hitam halus di permukaannya, mengalir samar dan memancarkan cahaya hitam samar, seperti angin berwarna tinta di dalam gua, dengan aura setajam pisau dan bekas luka, latar belakang aura bumi, tapi yang sedikit mengejutkan Chen Hao adalah meskipun auranya sangat kuat, rune di tepinya sepertinya terputus, dan formasi di dalamnya tidak dapat beroperasi sama sekali. Chen Hao memaksakan seberkas esensi dan darah ke dalamnya dan mengukir tanda jiwanya sendiri di atasnya. Dengan pikiran, pakaian harta karun itu berubah menjadi aliran cahaya dan dikenakan di tubuh Chen Hao. Informasi tentang baju besi itu secara alami muncul di benak Chen Hao. Doomsday Battle Kai, salah satu dari gabungan senjata spiritual, tidak heran itu berhasil. Ternyata itu adalah Doomsday Battle Kai. Tuan. Pada saat ini, Itota, yang dikendalikan oleh keberadaan misterius, tiba-tiba menjadi bebas dan berkata dalam benak Chen Hao. Kamu tahu. Tentu saja aku tahu. Jika aku tidak melihat baju besi ini, aku akan melupakannya. Aku mendapat 4 buah tahun itu, tapi aku tidak bisa mendapatkan Doomsday War Kai. Ini adalah satu set senjata spiritual. Jika satu bagian yang hilang tidak ada gunanya, itu lebih baik daripada senjata spiritual tingkat rendah. Hanya jika sudah lengkap barulah susunan gabungan dapat beroperasi dan mengerahkan kekuatan sebenarnya. Guru, keluarkan cincin penyimpanan saya dan lihat melalui itu. Ada cincin penyimpanan tingkat rendah yang terkubur di bawah tumpukan biji di sudut. Keluar, kata Ito. Mendengar perkataan Ito, Chen Hao buru-buru mengobrak-abrik cincin 5 elemen untuk menemukan cincin penyimpanan Ito. Ketika Chen Hao mendapatkan cincin penyimpanan Ito Tai, dia tidak memeriksanya dengan cermat. Tentu saja, dia tidak tertarik untuk melihat cincin penyimpanan tingkat rendah. Setelah beberapa saat, 4 peralatan yang jelas-jelas sama dengan kai perang kiamat muncul di depan Chen Hao. Setelah memaksa keluar 4 aliran esensi dan darah, sarung tangan, legging, baju besi, dan sepatu tempur tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus tubuh Chen Hao. Saat 5 setelan itu dikumpulkan, seberkas cahaya keemasan kaki muncul dari tubuh Chen Hao dan segera aliran cahaya keluar. Asap hitam seperti tinta melingkari tubuh, memancarkan aura setelan yang sangat kuat. Armor harta karun kiamat. Armor senjata spiritual kelas menengah tingkat atas, formasinya berisi keterampilan rahasia bencana angin gelap. Teknik bencana angin gelap. Chen Hao sedikit terkejut. Nama ini sangat familiar baginya. Nama ini disebutkan dalam rahasia Daosang.
Itu adalah cabang dari teknik bencana yang berperingkat tinggi di antara 3.000 jalan. Teknik bencana besar adalah salah satu hukum tertinggi di surga. Terdiri dari 3 bencana dan 9 bencana. Ketiga bencana tersebut adalah bencana alam kiamat, kebakaran terik matahari, dan bencana angin gelap. Kesembilan bencana tersebut adalah bencana manusia, bencana bumi, dan bencana bumi. Setan dan dewa, samadhi, dan alam. Ini terdiri dari karma yang sulit, pikiran yang sulit, jiwa yang sulit, dan bencana yang sulit. Ini berisi hukum surga dan hanya dapat dipahami. Rahasia tertinggi kelahiran dan kehancuran langit dan bumi hanya bisa dikuasai. Bencana angin gelap yang datang dengan set pakaian harta karun kelas menengah ini dapat mengerahkan 1/10 juta kekuatannya, dan itu bagus. Namun, untuk itu kamu sekarang, sangat berguna. Ini dapat digunakan sebagai salah satu kartu truf. Pada saat ini, suara keberadaan misterius terdengar di benak Chen Hao. Chen Hao tersenyum sedikit dan tidak takut dengan apa yang disebut keberadaan misterius 1 dalam sejuta. Membidik terlalu tinggi hanya akan melemahkan rasa percaya diri Anda. Hal yang paling praktis adalah mundur dan membuat kemajuan selangkah demi selangkah. Chen Hao dapat merasakan bahwa setelah pertahanan Doomsday Tracer Armor diaktifkan, dia pada dasarnya dapat mengabaikan serangan Master Jin dan tahap akhir. Bahkan rilisan penggemar jiwa baru lahir setengah langkah akan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan padanya setidaknya 30%. Jika dia mengenakan baju besi berharga ini untuk melawan Fan Fang, Chen Hao paling banyak akan terluka ringan. Ini tanpa mengaktifkan teknik bencana angin gelap yang terkandung dalam armor harta karun. Sambil berpikir, baju besi gelap itu terpisah dari tubuhnya. Chen Hao dengan cepat melepas mantelnya, memakainya di dalam, menyesuaikannya hingga paling pas, lalu mengenakan mantel itu. Ding ding. Tepat ketika Chen Hao hendak pergi, 2 suara tajam terdengar di altar melingkar tempat jubah harta karun ditempatkan. 2 token berbentuk kunci hitam muncul di altar. Apakah ini kunci menuju istana inti? Chen Hao sedikit terkejut. Aneh, biasanya hanya muncul di persimpangan terakhir, tapi muncul begitu awal. Tampaknya semakin tinggi kekuatannya, gua akan membuat penyesuaian yang sesuai. Tuan, simpanlah. Jika Anda bisa mendapatkan 13 lagi. Kuncinya manusia, istana inti hanya bisa dibuka oleh tuannya dan kamu. Chen Sui. Chen Hao menjawab, menyimpan kedua kunci itu, dan melanjutkan perjalanan tanpa berani membuang waktu. Chen Sui sangat kuat, dan bahkan Chen Hao tidak dapat mengetahui sejauh mana kekuatan sebenarnya karena aura misterius di tubuhnya. Namun kekuatan yang ditunjukkan oleh Serigala Haus Darah memaksa Chen Hao untuk memperkirakan kembali kekuatan tempur mereka yang berada di jalur Ibel. Terutama Lone Walker yang muncul di akhir, Chen Hao yakin pria itu pasti lebih kuat dari Fan Fang. Jika Chen Sui bertemu. Bagaimanapun, Chen Sui adalah saudara perempuannya. Jie. Ketika Chen Hao membasmi serigala besar yang haus darah, di persimpangan lain ribuan mil, tubuh ketiga serigala haus darah berubah menjadi tulang di tengah tawa menyeramkan dari pria tampan bertopeng anggun. Seorang pembudidaya Ibel berani menjadi sombong di depanku, Fujigawa. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Setelah melahap 15 orang ini, kecuali gadis cantik itu, seni darahku pasti akan dipromosikan menjadi puncak tingkat keempat, dan kekuatan tempurku akan sebanding. Dibandingkan dengan puncak tahap awal alam jiwa baru lahir, mustahil untuk selamat dari hukuman dari surga. Tidak ada pertanyaan, jauh lebih cepat untuk datang ke dunia kultivasi daripada ke dunia Ibel. Tidak buruk untuk menaklukkan gadis cantik itu dan membawanya kembali ke dunia Ibel untuk menjadi selirku. Jie. Tidak perlu membuang waktu lagi, langsung ke intinya. Tunggu saja dan makan satu persatu, ini menghemat banyak tenaga. Fujigawa, Yuanying setengah langkah, murid sekte jalur Ibel. Jika Ito tahu bahwa pihak lain mempraktikkan seni jiwa darah, dia pasti akan terkejut dan iri. Teknik jiwa darah adalah keterampilan rahasia tingkat bumi tingkat atas dan salah satu teknik dasar keterampilan rahasia tertinggi keluarga kerajaan sekte Ibel, keterampilan jiwa darah. Setelah tingkat kultivasinya ditingkatkan, setelah dia memperoleh metode kultivasi teknik jiwa darah hebat, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mendesis. Begitu Fujigawa selesai berbicara, dia berubah menjadi bercak darah dan menghilang secepat kilat. Semakin dekat mereka ke istana inti, semakin kuat monsternya, dan jumlah mereka menjadi semakin banyak. Bahkan jika Chen Hao ingin menghindarinya sepenuhnya, itu tidak mungkin. Terlebih lagi, begitu perang dimulai, perang akan terus berlanjut, dan Anda hanya dapat membasmi dan maju sepanjang jalan.
Situasi ini secara langsung mengarah pada perlunya istirahat dan pemulihan setelah bertemu dengan istana, meskipun senjata roh dan urat mineral tidak terasa. Chen Hao, yang memiliki kekuatan fisik abnormal dan energi nyata yang kuat, seperti ini, dan situasi orang lain tidak jauh lebih baik. Bahkan Chen Sui dan Fujigawa yang kuat tidak terkecuali. Gua tingkat keempat sepertinya menyesuaikan kekuatan tempur dan jumlah monster berdasarkan sepenuhnya pada budidaya pribadi, membuat mereka tidak dapat bergerak lebih cepat bahkan jika mereka menginginkannya. 20.000 mil jauhnya, ketika 4 orang berkumpul, Chen Hao melihat seorang murid dari Sekte Feng Lei dan seorang murid dari Lembah Mingwang. Keduanya sedikit terkejut saat melihat Chen Hao sendirian. Namun saat melihat kecepatan Chen Hao berburu monster, mereka yang awalnya tidak memiliki niat baik tidak berani bertindak gegabah. Chen Hao mengabaikannya dan tidak mendengarkan saran itu. Saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Ini adalah prinsip yang dianutnya. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya jika dia haus darah secara memenangui buta, tetapi jika dia menemukan harta karun dan harus memperjuangkannya, dia akan malu. Pada awalnya, keduanya sangat bijaksana, dan mereka tidak berada dalam kelompok yang sama. Mereka berdiri dengan berkaki tiga. Jelas bahwa Chen Hao lebih kuat harta karun ke dalam sakunya sendiri, sekali atau 2 kali. Untungnya, pada keempat kalinya, ketika mereka menemukan pedang senjata spiritual kelas menengah, mereka berdua menjadi cemburu. Chuanyin berkomunikasi satu sama lain dan memutuskan untuk bekerja sama, membasmi Chen Hao, dan kemudian membagi harta pada Chen Hao secara setara. Akibatnya nyawanya hilang sia-sia. Chen Hao dengan mudah memiliki 4 kunci. Di pintu masuk 30.000 mil, Chen Hao juga tidak bertemu siapapun. Saya tidak tahu apakah dia lebih cepat atau yang lain lebih lambat. Sekarang sudah 4 hari penuh dan masih ada 10.000 mil terakhir. Chen Hao tidak mengetahuinya, dan dia tidak menyangka sama sekali. Bahkan Itota tidak menyangka bahwa Chen Hao, yang mengenakan Doomsday Tracer Armor, bertemu dengan lebih banyak monster dan monster yang lebih kuat daripada siapapun. Awalnya, dengan kekuatannya, tidak ada masalah untuk tiba di Istana Inti lebih awal, tetapi karena aura armor harta karun kiamat, kecepatannya lebih lambat dibandingkan beberapa murid yang jauh lebih lemah darinya. Sudah lama sekali, kenapa masih belum ada orang di sana? Sosok biru anggun berdiri di depan pintu masuk istana melingkar besar, berpikir sendiri. Istana ini berdiameter 3.000 kaki dan tinggi 500 kaki, dibangun dari batu kristal hitam besar dan memancarkan suasana kuno dan luas. Lapisan cahaya seperti tinta beredar di sepanjang istana dengan sendirinya. Gerbang istana berbentuk bulat luar biasa. Diameternya sekitar 100 kaki. Sepenuhnya terdiri dari konsentrat besi hitam, 16 alur tersebar merata di gerbang, memancarkan suasana misterius yang samar. Chen Sui telah berada di sini sepanjang hari dan hanya memiliki kunci di tangannya. Dari awal hingga akhir, mungkin karena dia terlalu cepat, dia tidak bertemu dengan seorang kultivator pun. Setelah sampai di sini, saya menunggu lama, tapi tetap tidak ada yang datang sendiri. Ini membuatnya sangat aneh. Belum lagi yang lain, dengan kekuatan Chen Hao, tidak mungkin dia bisa lebih lambat dari dirinya sendiri. Apakah ada kecelakaan? Chen Sui sedikit khawatir. Chen Hao seharusnya tidak memiliki masalah saat bertemu orang lain, tetapi bertemu dengan orang ibel bertopeng mungkin sedikit berbahaya. Jie. Tepat ketika Chen Sui merasa agak tidak nyaman dan memasuki lorong panjang dan sempit di pintu masuk area inti lagi, dan hendak melihat ke belakang, suara suram tiba-tiba datang dari ujung lain dari lorong panjang dan sempit itu. Si cantik kecil, tidak bisakah kamu menunggu? Hanya ada 4 yang terakhir. Yang membuat Chen Sui mengerutkan kening adalah pemuda tampan bertopeng itu ternyata adalah seorang kultivator keriput, masih tergeletak di tanah, menatapnya dengan ekspresi cabul dan berkata, "Jangan takut, untuk wanita cantik sepertimu, selama kamu melayaniku dengan nyaman, bagaimana mungkin aku, Fujigawa, rela membasmimu?" Jie. Seseorang akan datang. Si cantik kecil, kumohon kembali ke dalam dan tunggu. Jangan merusak perbuatan baikku. Tunggu, setelah aku membasmimu, istana inti ini akan menjadi milik kita. Ledakan, diiringi tawa cabul arogan Fujigawa, murid yang telah berubah menjadi mumi di hadapannya tiba-tiba diselimuti api biru dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Mendesis. Di saat yang sama, aura di sekitar Fujigawa tiba-tiba menghilang, dan dia bersembunyi di sudut gelap. Siapapun yang lewat di sini pasti akan menanggung pukulan mengerikannya. Fujigawa? Dia sebenarnya Fujigawa. Chen Sui terkejut saat mendengar pihak lain mengumumkan namanya. Fujigawa adalah target misi aliansi abadi untuk berburu setengah tahun yang lalu,
hanya dalam setengah tahun, hadiahnya meningkat lagi dan lagi, dari 100.000 yuan Jingxi tingkat rendah menjadi 3 juta. Dia lebih berharga daripada beberapa ibel di alam jiwa baru lahir. Karena kekuatan tempurnya jauh melampaui Master Yuanying biasa di tahap awal, dan keterampilan penyembunyian dan pelariannya sangat tinggi, dan dia sangat licik. Beberapa Master Sekte Yuanying jatuh ke tangannya. Mendesis. Chen Sui tiba-tiba berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang sepenuhnya ke udara. Ada 4 orang lagi, artinya dia telah membasmi 10 orang. Untungnya, itu bukan Chen Hao. Kemampuan persepsi Super Chen Sui sebenarnya merasakan aura unik Chen Hao sebelum Fujigawa dapat berbicara. Dia hanya tidak langsung marah karena dia tidak yakin bisa mengalahkan Fujigawa. Si cantik kecil, apakah kamu ingin mati? Keluar dari sini dan jangan berpikir bahwa kamu dapat menyembunyikan sifat-sifat ruang dari persepsiku. Jika tidak, aku akan membasmimu juga. Ekspresi Fujigawa tidak berubah, seolah-olah dia melihat kehampaan. Chen Sueban berkata dengan sedih. Berikan padaku. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan aliran energi ibel yang murni dan agung, menutupi Chen Sui. Chen Sui terkejut. Anda harus tahu bahwa saat ini, dia terintegrasi ke dalam segala hal di dunia. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengindahkan perkataan pihak lain, berpikir bahwa dia hanya membicarakan dirinya sendiri. Namun serangan yang dilancarkan Fujigawa dengan jelas mengetahui lintasannya. Bagaimana ini mungkin? Chen Sui tidak tahu bahwa Fujigawa, yang mempraktikkan keterampilan sihir tertinggi Blood Soul Jue, tidak merasakan aura Chen Sui, tetapi darahnya. Berintegrasi ke dalam segala sesuatu di dunia, Chen Sui dapat dengan mudah membuat pihak lain tidak menyadari auranya di depan sebagian besar kultivator dengan level yang sama atau bahkan 1 atau 2 alam yang lebih tinggi. Namun, selama dia tidak hancur, darahnya akan hancur masih ada. Tidak dapat melarikan diri. Merusak. Chen Sui tidak berani ragu lagi, dia berteriak pelan dan memukul lawannya dengan pedang ke arah energi mengerikan yang datang dengan cepat Hao yang mendekati sini ratusan mil jauhnya. Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan didenda. Kembali ke sini. Tubuh Fujigawa bergoyang, tidak lagi bersembunyi, dan tiba-tiba bergegas ke tengah lorong yang panjang dan sempit. Energi ibel yang ganas langsung mengembun menjadi seberkas cahaya pedang berwarna merah darah, meledak ke segala arah. Mata Chen Sui tiba-tiba memerah karena darah, dan setan menari dengan liar. Pemandangan itu seperti jatuh ke lautan darah mayat di neraka 9 meter, yang mempengaruhi pikiran Chen Sui jika jiwa dan keadaan pikirannya tidak jauh melebihi orang biasa, dia mungkin akan tersesat di dalamnya. Guntur mengguncang langit. Chen Sui berteriak manis dan memotong serangan mental lawan. Matanya yang indah bersinar dengan guntur dan kilat seterang bintang dengan suara mendengung. 2 hukum surga dikeluarkan pada saat yang sama, atribut luar angkasa dan atribut guntur. Klik, dalam sekejap, petir besar melesat dari pedang, dan ratusan busur petir yang mengandung energi menakutkan menghantam lautan darah dan mayat yang tampak nyata sekaligus ilusi. Sangat kuat, Chen Sui menghancurkan jari pedang Fujigawa yang haus darah dengan 7 kekuatan yang berhasil dan menahan serangan mental dalam satu gerakan, membuat Fujigawa sedikit terkejut. Dia sudah lama merasakan bahwa aura tersembunyi gadis cantik ini mungkin adalah sesuatu yang istimewa. Namun pada akhirnya masih sedikit diremehkan. Namun, hal ini hanya membuat Fujigawa semakin bersemangat. Bagus sekali, bagus sekali. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, kamu bisa naik status menjadi wanita Fujigawaku. Jika aku tidak membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya, sepertinya aku tidak bisa menjinakkanmu. Jie, apakah kamu di sini? Ayo kita berkumpul. Saat Fujigawa berbicara, aliran cahaya melintas secepat kilat. Meskipun Fujigawa sedikit terkejut dengan kecepatannya, dia menjadi lebih bersemangat saat melihat Chen Hao, yang baru berada di tahap akhir Jindan. Vitalitas Chen Hao jelas lebih tinggi daripada jumlah 2 atau 3 orang tadi. Dan sekarang, untuk menjinakkan Chen Sui, dia hanya perlu mengeluarkan sedikit uang untuk menggunakan trik aslinya. Dalam hal ini, yang terbaik adalah melakukannya bersama-sama. Ledakan. Aduh. Esensi ibel tiba-tiba meletus dengan kata-kata Fujigawa dan terbakar dengan ganas. Di sekelilingnya, tengkorak terbakar yang tak terhitung jumlahnya langsung mengembun, dan lubang mata di setiap tengkorak menyemburkan cahaya merah darah, dengan mulut terbuka lebar, taringnya terbuka, dan mengeluarkan alolongan mengerikan yang membingungkan pikiran. Fujigawa, sebaliknya, seperti dewa ibel yang keluar dari neraka sura, dengan aura jahat yang luar biasa menekannya. Seluruh area diselimuti aura ibel yang menakutkan. Dengan lambaian tangannya, dia secara bersamaan menutupi Chen Hao,
yang menembak dengan cepat, dan Chen Sui, yang menembak ke arah lain. Bidang. Saat dia merasakan aura ini, meskipun itu adalah Chen Sui, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Chen Hao, cepat mundur. Chen Sui berteriak ngeri. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka bahwa Fujigawa, yang baru setengah langkah menuju Nas Chen Sol, akan benar-benar memadatkan ruang domain. Ruang domain unik di antara 10.000. Dalam keadaan normal, hanya puncak dari alam jiwa baru lahir yang dapat menginspirasi kekuatan domain, dan itu hanya mungkin. Dari 1000 jiwa yang baru lahir, seseorang dapat mencapai puncak tahap akhir. Pada puncak tahap akhir alam inkarnasi, kira-kira 1 orang akan muncul dalam 100 orang. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi, peluang kemunculannya akan meningkat secara bertahap. Orang-orang ini semuanya sangat jenius. Namun, di alam inti emas, bahkan alam jiwa baru lahir setengah langkah pada dasarnya tidak mungkin. Chen Sui sangat terkejut. Dia begitu dekat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Saat dia berteriak agar Chen Hao mundur, dia jelas merasa bahwa tidak hanya pikirannya yang sangat terpengaruh, tetapi energi sebenarnya di sekitar tubuhnya juga terpengaruh oleh kekuatan medan yang kuat ini. Semuanya sangat dibatasi. Dengan tingkat kultivasinya, agak enggan untuk dapat tampil pada tingkat 70%. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Yang lebih membuatnya takut adalah Chen Hao tidak berniat mendengarkan sama sekali, dan sepertinya sudah terlambat untuk mendengarkan. Jie, berikan padaku. Mendesis. Setelah menutupi Chen Hao dan Chen Sui, Fujigawa tersenyum arogan, dan perlahan-lahan menekan tangannya ke dalam, seolah-olah memegang domain 1000 kaki dengan kedua tangannya, dengan cepat menyusut dalam sekejap. Brengsek, kekuatan macam apa ini? Ketika dia berada 100 mil jauhnya, Chen Hao sudah merasakan aura pertarungan antara Chen Sui dan Fujigawa hanya tahu bahwa pria bertopeng itu sangat kuat dan Chen Sui seharusnya tidak menjadi lawannya. Oleh karena itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan bergegas. Dengan pertahanan yang kuat dari Doomsday Armor, dia bahkan tidak perlu lagi khawatir tentang monster yang menyerang, karena takut Chen Sui akan berada dalam bahaya. Ketika jarak mereka ratusan kaki, dia mengabaikan situasinya dan menyerang dengan pedang dengan keras. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, dia jatuh ke dalam ruang domain Fujigawa. Ruang domain. Suara Itota muncul di benak Chen Hao. Ruang domain. Apa itu? Ketika Chen Hao melangkah ke dunia kultivasi, peningkatan pesat dan latihannya yang menyendiri, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak terlalu memperhatikan teknik-teknik di dunia kultivasi, membuat pengetahuan dasarnya jauh dari cukup dan dia tidak bisa bandingkan dengan Chen Sui. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengetahui konsep ruang domain. Semacam potensi kekuatan supernatural. Semakin kuat, semakin mudah untuk diaktifkan. Ia juga memiliki hubungan tertentu dengan warisan garis keturunan. Orang ini pasti dari garis keturunan bangsawan dari klan Ibel. Di wilayah kekuasaannya, dia adalah pengontrol mutlak. Siapapun yang terjebak di dalamnya, hanya 40% dari energi sejati Anda yang dapat dimobilisasi, dan pikiran Anda akan terpengaruh. Tetapi jika Anda ingin mengalahkannya, kamu boleh diam. Suara keberadaan misterius itu tiba-tiba terdengar, tapi suara itu terputus. Kecepatan komunikasi kesadaran hanyalah kilatan petir. Chen Hao tidak keberatan dengan makhluk misterius yang mengganggu Itota. Karena dia tahu bahwa jika dia ingin menjadi orang yang benar-benar kuat, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ini adalah pelatihan yang harus dia lalui. Mendesis. Chen Hao merasa bahwa dia dan Chen Sui berkumpul secara tidak terkendali, dan berhenti ketika jarak mereka 10 kaki. Seluruh ruang domain juga hanya berukuran 100 kaki. Tetapi pada saat ini, penindasan terhadap Chen Hao dan Chen Sui bahkan lebih kuat. Seperti yang dikatakan Ito, Chen Hao dengan jelas merasakan energi sejatinya sepertinya telah memadat dan menjadi sangat berat. Selain itu, pikiran juga terpengaruh sampai batas tertentu. Jie, sepertinya dewa benar-benar membantuku. Ruang domainku telah dikompresi sedemikian rupa, dan kalian berdua masih bisa tetap tenang. Jarang sekali, kekuatan jiwa seperti itu cukup untuk bersaing dengan sampah itu saja sekarang. Dari itu saja, Jie, si cantik kecil, pernahkah kamu melihat betapa kuatnya aku? Masih terlambat bagimu untuk menyerah dan menyerah. Aku, Fujigawa, adalah darah bangsawan klan Ibel, apalagi kamu, saya adalah jiwa yang baru lahir awal semua kultivator dalam jangka menengah hanya bisa dibasmi oleh saya. Mampu menjadi wanita Fujigawa saya benar-benar suatu kehormatan tertinggi dunia Ibel, tapi saya di sini hanya untuk bermain di dunia kultivasi Anda. Jie,
Saya akan memberi Anda 3 napas untuk memikirkannya, menyerah dan biarkan saya mengambil kendali, atau mati. Pertama, darah yang luar biasa. Cek-cek. Mimpi. Chen Hao, aku akan menerobos wilayah kekuasaannya, kamu segera lari. Apakah kamu melarikan diri? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku di lapangan sekecil ini. Lihat saja, jangan mempertaruhkan nyawamu sampai saat-saat terakhir. Chen Hao menatap Chen Hao yang tampak putus asa bahasa. Jadi kalian berdua berselingkuh. Mendengar kata-kata keduanya mengorbankan diri demi orang lain, suara Fujigawa tiba-tiba menjadi lebih dingin. Nak, mati saja. Mendesis. Tentakel berwarna merah darah muncul dengan aneh di ruang domain, seperti tanaman merambat yang tumbuh cepat, terjalin ke arah Chen Hao dari segala arah. Keluar dari sini, keparat. Hancurkan untukku. Ledakan. Chen Hao telah bersiap dengan baik, dan nyala api hitam langsung meletus dari tubuhnya, meningkatkan kekuatan armor harta karun kiamat hingga batasnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menebas dengan pedang 5 elemen yang dibawa oleh cahaya pedang 7 warna yang terang, niat pedang yang menakutkan dan tajam. Meskipun energi sejati Chen Hao hanya dapat digunakan hingga 50%, namun kekuatan, kecepatan, dan kekuatan yang ditampilkan saat ini masih mencengangkan, menyebabkan seluruh ruang domain bergetar hebat. Satu demi satu, tentakel berwarna merah darah seperti tanaman merambat terpotong dengan bunyi kresek, dan roboh pada sendewa pertama, tapi Chen Hao sedikit terkejut bahwa setelah kontak singkat seperti itu, dia benar-benar merasakan energinya, darah, dan esensi sepertinya hilang semua. Jejaknya ditelan oleh tanaman merambat berwarna merah darah. Hah, benar-benar mengejutkan. Dia sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu di tahap akhir alam inti emas. Kombinasi pakaian berharga kelas menengah, kombinasi pedang kelas menengah, kekuatan jiwa yang kuat, ki dan darah yang agung. Jie, sayang sekali aku belum melatihnya. Rebut tubuhnya? Kalau tidak, alangkah baiknya menggunakannya sebagai tubuhku. Namun, di domainku, bagaimana kamu bisa menahan darahku seni? Seni jiwa darah. Chen Xue dan Chen Hao terkejut pada saat bersamaan. Kali ini Chen Hao akhirnya mengetahuinya tanpa bimbingan siapapun. Seni jiwa darah tidak hanya terlihat di ringkasan benua timur, yang secara khusus memperkenalkan rahasia kuat Ibel, tetapi juga tercatat dalam rahasia Daosang. Cabang dari teknik jiwa darah hebat, ini juga merupakan keterampilan dasar untuk mempraktikkan teknik jiwa darah hebat. Berdengung, Chen Xue, yang telah dikutuk oleh Chen Hao tetapi masih penuh harapan, tidak lagi ragu-ragu saat ini dan tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, menyemprotkan seteguk darah ke pedang roh di tangannya dan bola cahaya biru mengikutinya. Kecepatan yang menakjubkan mulai mengembun pada pedangnya. Chen Xue dengan jelas merasakan bahwa energi dan esensi di sekitar tubuhnya sedang ditarik keluar secara gila-gilaan saat ini. Pedang guntur kekacauan, keterampilan rahasia tingkat bumi teratas, serangan terkuat yang dikembangkan Chen Xue setelah memahami arti sebenarnya dari atribut guntur. Hingga saat ini, dia hanya berlatih guntur dan kilat tingkat keempat, tetapi sekarang, di bawah tekanan Fujigawa, dia harus dengan paksa melakukan tingkat kelima, yang benar-benar di luar batasnya, guntur langit menembus langit. Klik, klik, klik. Dasar jalang, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Fujigawa tidak menyangka bahwa Chen Xue akan meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Dia awalnya mengira bahwa Chen Xue tidak akan membuat riak apapun di bidangnya, tapi pada saat ini, bola cahaya yang dipadatkan oleh Chen Xue pada pedang membuatnya merasakan sedikit bahaya. Setidaknya, itu tidak bisa lagi ditekan sepenuhnya hanya dengan mengandalkan kekuatan domainnya. Selain itu, energi bola cahaya biru masih mengembun dengan gila-gilaan, dan sebelum benar-benar meledak, itu menghancurkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang dia kirimkan. Dia tidak khawatir Chen Xue dan Chen Hao bisa melarikan diri, tetapi jika dia ingin mengendalikan Chen Xue, dia tidak punya pilihan selain mulai melahap dan menghancurkannya. Akan sangat sia-sia jika melahap keindahan yang begitu menakjubkan, tapi sekarang tampaknya inilah satu-satunya cara untuk melakukannya. Tepat ketika Fujigawa sangat marah dan hendak melahap Chen Xue yang tidak tahu berterima kasih, terjadi sesuatu yang membuatnya sedikit tercengang. Chen Hao, pada saat ini, mengayunkan pedangnya dan memotong tentakel berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan cepat tiba di depan Chen Xue, menamparkan kepala Chen Xue, dan segera memeluk Chen Xue yang koma, mundur. Ledakan, bola cahaya yang dipenuhi guntur dan kilat tak berujung meledak setelah kehilangan kendali Chen Xue, menyebabkan ruang domain bergetar hebat, dan tentakel berdarah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk. Tapi itu tidak merusak ruang domain. Jelas, Chen Xue tidak cukup mengumpulkan kekuatan saat ini. Tanpa kendali Chen Xue,
ia tidak akan bisa mengerahkan kekuatan aslinya sama sekali. Jie. Wah, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Karena kamu membantuku seperti ini, maka aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu kesakitan, Jie. Mata merah darah Fujigawa dipenuhi dengan sedikit kegembiraan, dan dia berkata dengan senyum sinis. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Hao, yang sepertinya baru saja berselingkuh dengan Chen Sui, akan memberontak di bawah ancaman kematian dan membantunya menghentikan serangan putus asa Chen Sui. Hal ini tentu sangat membantunya, setidaknya ia bisa mendapatkan kecantikan Memukau yang sedang koma. Dia menerima begitu saja bahwa Chen Hao melakukan ini untuk melepaskannya. Namun, membalas budi hanyalah omong kosong dan pembicaraan burung dengannya. Paling-paling, biarkan Chen Hao mati dengan cepat. Chen Hao sedikit terkejut. Bukankah ini terlalu megah? Tidak bisakah kamu mengampuni hidupku? Segera, Chen Hao menatap Fujigawa yang berdiri dengan bangga dan berkata, tidak, ini salahku kalau darah dan jiwamu terlalu menggoda. Jika kamu seperti sampah itu, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Jangan khawatir, aku akan mewujudkannya, selama kamu tidak melawan. Baiklah, Chen Hao berkata dengan putus asa, dan kemudian perlahan menutup matanya, seolah dia benar-benar menyerah. Bagus sekali. Fujigawa menatap Chen Hao dengan setuju dan berkata. Mendesis. Tentakel berwarna merah darah melilit Chen Hao lagi. Tetapi pada saat ini, mata tertutup Chen Hao terbuka lagi. Tidak ada cahaya terang, tetapi sederhana, baik hati, dan acuh tak acuh. Hentikan. Ledakan. Ketika mata tentakel berwarna merah darah melihat ke depan mata Chen Hao, pedang di tangan Chen Hao tidak memiliki energi sejati yang mekar. Yang ada hanya getaran mendengung dan keras, tidak ada cahaya pedang, dan beberapa hanya memisahkan kepala yang tajam dan tajam. Pada saat ini, Chen Hao tampak santai, tetapi kenyataannya, pikirannya sangat tenang. Setiap jejak energi dan energi sepertinya terbungkus dalam tubuhnya, beredar tanpa henti, tetapi terbatas pada pedang dan tubuh, dan tidak ada jejak di luar. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Chen Hao yang kuat juga terbatas pada tubuh dan pedangnya. Pada saat ini, esensi, energi, dan jiwanya seolah berada dalam wadah tertutup, dan satu-satunya yang kuat adalah dirinya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara Chen Hao untuk melawan seni jiwa darah. Chen Hao tidak seperti Chen Sui yang hanya mengetahui kengerian seni darah, ia juga mengetahui metode budidaya dan rahasia seni darah waktu dan tidak punya waktu untuk mempraktikannya. Jika tidak, Chen Hao tidak akan menggunakan cara paling primitif namun termudah ini untuk mengatasi melahap Fujigawa. Namun, Chen Hao percaya bahwa bahkan Itota, yang berada di puncak mendiang jiwa baru lahir dan telah melahap jiwa yang tak terhitung jumlahnya, tidak sebaik dia dalam hal kekuatan jiwa, apalagi Fujigawa, yang hanya setengah jiwa baru lahir. Dengan kekuatan jiwa Chen Hao saat ini, serta energi sejati yang telah memasuki alam ramuan emas dengan pikiran dan seni bela diri, kemampuan kontrolnya jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh ramuan emas biasa di tahap selanjutnya. Selama dia cukup menahan diri dan mencegah kekuatannya bocor sama sekali, pihak lain tidak akan bisa melahapnya. Dan memang benar, bagaimana mungkin, perubahan mendadak membuat Fujigawa, yang mengira Chen Hao telah menerima takdirnya, sedikit tidak bisa bereaksi. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika Chen Hao memotong tentakelnya yang melahap, dia tidak bisa menelan vitalitas atau energi apapun. Hah! Saat Fujigawa terkejut dan marah, Chen Hao juga sedikit terkejut. Niat awalnya hanya untuk mencegah pihak lain melahap energi darahnya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah sepenuhnya menyembunyikan energi dan jiwanya dan hanya memperkuat dirinya dan pedangnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah diserang di ruang domain. Penindasan hilang sepenuhnya. Energi sebenarnya dalam Dantian tidak dapat merasakan penindasan apapun. Ruang domain adalah ruang terpisah yang berisi kekuatan jiwa dan kekuatan mental. Meskipun saya berada di ruang tersebut sekarang, saya sendiri benar-benar terputus dari ruang domain dan membentuk dunianya sendiri. Pasti seperti ini. Pikiran Chen Hao berpacu dan dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Nak, kamu sedang mencari kematian. Jadi bagaimana jika kamu tahu cara melawan seni darahku? Setelah terkejut sebentar, Fujigawa berteriak dengan keras mati. Chen Hao mampu menahan melahap seni darahnya dengan cara ini, yang benar-benar mengejutkannya. Tapi itu hanya kejutan. Di ruang domain, kekuatannya bisa berlipat ganda. Dengan ramuan emas kecil Chen Hao di tahap akhir, tidak peduli seberapa kuat dia, apa bedanya. Basmi dengan satu sampul. Selama Chen Hao terluka parah atau terbasmi,
akan lebih cepat baginya untuk langsung mendekati dan melahapnya. Ketika kata kematian keluar, Fujigawa meninju Chen Hao. Bum bum bum. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan menyerang Chen Hao dari segala arah di domain Baisang. Melihat bayangan tinju padat yang dipenuhi energi menakutkan, Chen Hao tidak takut sama sekali. Dia memegang Chen Sui, yang hangat dan harum, dengan satu tangan, dan memegang pedang di depannya dengan tangan lainnya, menggambar A berputar perlahan dan cepat. Energi baru ini sepenuhnya metode yang digunakan untuk memperkuat kualinya sendiri membuat Chen Hao merasa lebih kuat dari sebelumnya, berasal dari kekuatannya sendiri. Ia tidak terburu-buru melepaskan jurus pamungkasnya, melainkan menganggap Fujigawa sebagai objek latihannya. Ding ding ding, bum bum bum. Pedang 5 elemen benar-benar memotong bayangan tinju menakutkan yang mendekati Chen Hao. Diiringi suara dentingan logam dan ledakan yang mengerikan, sosok Chen Hao berdiri sekuat gunung dan setinggi pedang. Seperti pedang 5 elemen yang dipegang seperti bulan purnama, pedang itu melindungi dia dan Chen Sui dengan sangat erat sehingga bahkan energi ledakan yang mengamuk tidak bisa masuk sama sekali. Chen Sui terbangun dengan santai di bawah desakan pikiran Chen Hao, dia segera memahami situasinya dan secara paksa mengaktifkan guntur tingkat kelima dari Chaos Thunder Sword untuk menerobos langit. Dia bisa menerobos wilayah kekuasaan Fujigawa, dia juga akan terluka parah, dan tidak pasti apakah dia bisa melarikan diri. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Kecuali jika itu benar-benar tidak dapat diubah, dia tidak akan meminta bantuan apapun. Faktanya, dia mencoba yang terbaik, tapi itu sama sekali bukan apa yang dipikirkan Chen Hao. Tapi dia tidak berharap Chen Hao menghentikannya. Apakah lukanya serius? Jika tidak, tahan auramu, jangan biarkan kekuatan dan pikiranmu bocor, kuatkan saja dirimu, kamu akan terkejut menemukannya. Bersamaan dengan ledakan yang mengerikan, suara Chen Hao menembus ke telinga Chen Sui. Menghadapi serangan Fujigawa yang semakin kuat, Chen Hao tidak bisa tampil sambil memegang Chen Sui. Jika Chen Sui bisa membela diri, dia pasti bisa bertarung dengan sepenuh hati. Karena saat ini, Fujigawa jauh lebih kuat dari Fan Fang, dan kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dari Fan Fang. Bahkan jika Chen Hao menggunakan jurus spesialnya, dia mungkin tidak dapat membasmi lawan dalam satu gerakan. Mungkin ada celah yang tidak bisa diperhitungkan. Chen Sui yang tidak sadarkan diri, jika itu benar-benar terjadi, Chen Sui tanpa perlindungan apapun mungkin akan langsung terguncang oleh energi yang menakutkan. Aku akan mencobanya dulu. Melihat Chen Hao mengirimkan pesan kepada dirinya sendiri saat menghadapi serangan teroris Fujigawa, Chen Sui tidak berani berpikir terlalu banyak dan berkata melalui pesan tersebut. Dia segera melakukan apa yang dikatakan Chen Hao, tapi dia tetap membiarkan Chen Hao memeluknya, tidak bergerak, seolah dia belum bangun. Bagaimana kekuatan anak ini bisa begitu menakutkan? Bahkan di antara para super jenius dari sekte kelas 8 dan kelas 9, hanya ada sedikit yang bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Mungkinkah dia telah menggunakan teknik rahasia? Semakin banyak Fujigawa bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Sudah hampir setahun sejak dia datang ke dunia kultivasi, terutama dalam 6 bulan terakhir. Karena bounty yang terus meningkat, para murid sekte yang mengejarnya semakin kuat dan kuat, bahkan mereka yang berasal dari sekte kelas 8. Dia telah bertemu dengan beberapa super jenius. Namun di wilayah kekuasaannya, tidak ada orang seperti Chen Hao. Pada saat ini, terjadi sesuatu yang membuat Fujigawa semakin cemberut. Chen Sui, yang sedang koma, tiba-tiba dan secara misterius menghilang ke dalam pelukan Chen Hao, seolah merobek kehampaan. Tidak bagus. Fujigawa merasakan energi dan darah Chen Sui terintegrasi ke dalam hukum ruang angkasa, dan merasa sedikit tidak nyaman. Bukan karena dia takut pada Chen Sui, tetapi karena Chen Hao awalnya memegang Chen Sui, kekuatan tempurnya masih terpengaruh sampai batas tertentu, tetapi Chen Sui bangun dan tidak ada energi yang keluar, yang berarti Chen Sui juga memiliki rahasianya, untuk melawan kemampuan darahnya. Chen Hao sudah membuatnya tidak bisa bertarung dalam waktu lama, bagaimana dengan Chen Sui? Saya khawatir ruang domain akan dihancurkan oleh dua orang ini. Setelah ruang domain dihancurkan, Fujigawa tidak hanya akan rusak parah, tetapi Chen Hao dan Chen Hao juga akan dapat melarikan diri dan melepaskan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya, yang tidak dapat disainginya sama sekali. Guntur mengguncang langit. Bang! Gerakan pedang yang sama, dan dengan syarat bahwa Chen Sui telah menghabiskan hampir setengah dari kekuatannya, tetapi pada saat ini, seperti yang dikatakan Chen Hao, dia sepenuhnya menggunakan dirinya sebagai kuali, tidak membiarkan energi apapun bocor, tetapi menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh domain tersebut. Ini mengejutkan Chen Sui. Berdengung,
Ruang domain bergetar hebat. Chen Hao tidak terkejut melihat Chen Sui dapat memahami metode bertarung yang dia sebutkan dalam sekejap. Faktanya, Chen Hao juga tahu bahwa kecuali Chen Sui, orang lain tidak akan bisa melakukannya meskipun mereka diberi waktu beberapa bulan untuk berlatih, apalagi waktu sesingkat itu. Karena ini membutuhkan kekuatan dan kendali jiwa yang sangat kuat. Adapun Chen Sui, dalam hal kekuatan jiwa, dia pasti tidak akan kalah dengan dia. Hal ini terlihat saat menghadapi serangan mental Fujigawa. Anda berspesialisasi dalam membombardir penghalang ruang domain, saya akan menghadapinya. Oke, kalian berdua, yang berada di alam ramuan emas, sebenarnya bisa mendorongku, Fujigawa, ke titik ini. Itu cukup untuk kalian banggakan. Hanya itu yang kalian jalang busuk. Jika aku tidak serakah demi kecantikanmu, aku pasti sudah berada di sana sejak lama. Aku tidak akan malu jika menyedotmu menjadi seseorang, ya. Aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari dunia ini. Fujigawa tidak berani ragu lagi saat ini, dia tahu bahwa sekali dia melakukan ini, dia tidak akan bisa menelan Chen Hao atau Chen Sui sampai batas terkecil, dan tidak satupun dari mereka akan dibiarkan hidup, dan dia juga akan melakukannya, menjadi trauma berat. Tetapi jika dia tidak melakukan ini, dialah yang akan mati setelah kedua pria itu menerobos ruang domain. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung mati-matian, melukai dirinya sendiri sebanyak 800 dan melukai musuh sebanyak 1000. Bagaimanapun, tidak ada orang lain di gua tingkat 4 ini. Sekalipun Anda terluka parah, Anda dapat pulih selama Anda memasuki istana inti gua untuk berlatih dalam pengasingan. Hati-hati, Chen Hao dan Chen Sui berseru pada saat bersamaan. Pada saat Fujigawa menengadah ke langit dan berteriak, dia benar-benar menghentikan serangannya terhadap Chen Hao. Energi di sekitarnya tidak terkendali dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam ruang domain. Perubahan mendadak ini berarti baik Chen Hao maupun Chen Sui tidak dapat beradaptasi dengan ritmenya, dan sekali lagi merasakan bahwa energi sebenarnya dalam tubuh mereka ditekan. Suara mendesing. Merasakan bahaya yang sangat besar, bagaimana mungkin Chen Hao masih berani bertarung? Secepat kilat, dia meraih Chen Sui dengan satu tangan. Pada saat yang sama, energi nyata di sekitar tubuhnya dituangkan dengan gila-gilaan ke dalam baju besi kiamat. Cahaya hitam legam mekar seperti angin hitam, menghempaskan dia dan Chen Sui di dalamnya. Bencana angin gelap, hancurkan untukku. Lapangan meledak, mati. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar, dikompresi menjadi ruang domain hanya beberapa puluh kaki, dan meledak secara langsung. Energi mengerikan itu langsung menghancurkan jalan sempit itu, menyebabkan gunung itu runtuh dan tanah retak, dan atap gua tertekan turun. Suara mendesing. Kedua aliran cahaya itu dikeluarkan menuju inti istana dengan kecepatan merobek kekosongan. Kemanapun mereka lewat, gua-gua itu runtuh dan terisi. Di antara mereka, pita pertama yang menyerbu ke area inti istana adalah Fujigawa. Pada titik tertentu, perisai emas hitam besar muncul di tangannya. Perisai itu ditutupi dengan tanda berwarna merah darah, memancarkan cahaya merah darah, dan mengandung kekuatan yang sangat kuat kekuatan. Kekuatan Ibel melindungi tubuhnya. Namun meski begitu, Fujigawa mengeluarkan darah dari seluruh lubangnya, dan dia terjatuh dengan keras dari kehampaan ke tanah padat. Ia tidak memantul kembali 100 kaki hingga menabrak istana besar, berhenti, dan tergeletak tak bergerak di tanah. Jelas sekali bahwa kerusakan parah yang dideritanya benar-benar di luar dugaannya. Aliran cahaya hitam legam lainnya adalah Chen Hao dan Chen Sui. Keduanya juga kehilangan kendali. Mereka hampir sama dengan Fujigawa, mereka saling berpelukan, berguling dan menghantam istana, lalu jatuh ke tanah, juga tak bergerak. Bagaimana mungkin? Penghancuran domain saya sendiri tidak menghancurkan mereka. Fujigawa yang sudah merasa lega sangat terkejut saat melihat Chen Hao dan Chen Hao terjatuh dari atasnya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana mereka berdua bisa menahan kekuatan penghancuran diri di lapangan. Belum lagi mereka, bahkan master di tahap tengah Nas Chen Sol mungkin akan hancur berkeping-keping. Pulihkan, pulihkan. Aku harus pulih secepat mungkin dan membasmi mereka, kalau tidak aku akan mati. Aku memiliki darah bangsawan dari ras Ibel, jadi kecepatan pemulihanku harus jauh lebih cepat daripada mereka. Tidak, tidak perlu untuk membasmi mereka, karena mereka bukannya berubah menjadi bubuk, aku bisa melahap mereka sepenuhnya sambil terluka parah. Jie, dewa tolong aku. Meskipun Fujigawa tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun saat ini, mentalnya masih ada. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Chen Hao dan Chen Sui lebih lemah dan terluka lebih parah daripada dirinya. Tidak mungkin pulih dalam waktu singkat.
Hal ini membuatnya bahkan melupakan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan dia sangat bersemangat. Tetapi ketika dia hendak menutup matanya dan mulai menyembuhkan, ekspresinya tiba-tiba menjadi kusam. Bagaimana ini mungkin? Fujigawa merasakan ketakutan yang tak terbatas. Chen Sui dan Chen Hao jatuh ke tanah dan dipisahkan beberapa kaki. Keduanya mengeluarkan darah dari lubangnya, terutama Chen Sui. Jika bukan karena dukungan mentalnya yang kuat, dia pasti sudah koma sejak lama setelah cedera yang begitu parah. Cepat, sembuhkan. Chen Sui tahu betul bahwa yang harus mereka perjuangkan saat ini adalah waktu. Jadi, ketika dia melihat Chen Hao menatapnya, dia buru-buru berkata. Namun, sebelum dia bisa mengucapkan kata sakit, yang mengejutkannya adalah Chen Hao benar-benar mendorong dirinya ke atas, segenggam ramuan penyembuh terbang ke mulutnya, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju sungai Fuji yang jaraknya 100 kaki. Jarak 100 kaki hanya bisa dicapai dalam sekejap mata. Tapi sekarang, Chen Hao terhuyung-huyung, dan kecepatannya tidak secepat anak berusia 3 tahun. Tapi begitu saja, Fujigawa patah hati. Jangan kemari. Jika kamu berani membasmiku, kamu tidak akan bisa lepas dari kejaran garis keturunan Kaisar Ibelku dan Sekte Ibel Darah di surga dan di bumi. Semua orang di duniamu, sekte, kerabat, dan keluarga akan mati. Fujigawa merasakan ancaman kematian yang nyata, dan dengan ekspresi ganas, dia mengeluarkan kekuatan terakhirnya dan mengancam Chen Hao. Setiap orang yang mengatakan itu kepadaku sudah mati. Tidak terkecuali kamu. Sosok Chen Hao yang awalnya goyah menjadi semakin stabil. Kemampuan pemulihan abnormalnya mengejutkan Chen Sui dan membuat Fujigawa putus asa. Mati. Fujigawa ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Chen Hao tidak memberinya kesempatan lagi. Cahaya pedang Senhan muncul dengan aneh. Di saat yang sama, aura lemah Chen Hao menghilang sepenuhnya di mana-mana, kecuali kepala bertopeng, yang dipotong secara brutal oleh Chen Hao. Baru setelah tidak ada jejak kehidupan lagi, Chen Hao menghembuskan napas terakhirnya, jatuh ke tanah, dan menghela napas panjang. 11 kunci. Semua orang mati di tangan orang ini. Seperempat jam kemudian, Chen Hao berdiri lagi, meletakkan cincin penyimpanan Fujigawa, dan mengambil 11 kunci yang jatuh di samping tubuhnya. Topengnya adalah harta karun, jangan hancurkan kepalanya, kamu bisa mengklaim hadiahnya. Xia Sui, yang baru mendapatkan kembali sedikit kekuatannya dan masih tidak bisa berdiri, berkata kepada Chen Hao. Ya, jawab Chen Hao, mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Fujigawa. Tiba-tiba topeng tipis mirip kulit manusia muncul di tangannya, mengeluarkan gumpalan esensi dan darah, dan pikirannya menyatu ke dalamnya aura misterius. Ini memang bayi yang baik. Mendesis. Dalam sekejap, topeng itu muncul di wajah Chen Hao. Jieji. Chen Hao mencibir sinis pada Chen Sui. Menjijikkan, cepat ubah. Chen Sui, yang tersembunyi di balik tabir, menunjukkan senyuman di wajahnya yang cantik dan pucat, dan memarahi Chen Hao. Hehe, ambil kuncinya, ayo masuk dan sembuhkan. Chen Hao memasukkan wahyu mengerikan seperti hantu dari Fujigawa ke dalam cincin penyimpanan tingkat rendah Sui tanpa menahan diri dan berkata. Tubuh halus Chen Sui sedikit gemetar, tapi dia tidak meronta. Dia hanya sedikit mengernyit pada wajah pucat dan alisnya yang gelap di balik kerudung hitam. Sepanjang hidupnya, tidak ada pria yang bisa melakukan kontak dekat dengannya. Dipegang oleh Chen Hao selama pertempuran tadi, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun, tapi sekarang, itu berbeda. 16 kunci berkumpul dan berubah menjadi aliran cahaya, yang tenggelam ke dalam 16 alur di gerbang istana pada saat yang bersamaan. Saat mereka tenggelam, gerbang melingkar itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang yang tak tertandingi gerbang istana bergemuruh terbuka. Chen Hao masuk sambil menggendong Chen Sui. Ini. Saat mereka melangkah ke dalam istana, Chen Hao dan Chen Sui terkejut. Dari luar, inti istana sudah sangat besar, dengan diameter 3000 kaki dan tinggi 500 kaki. Namun setelah masuk, ada dunia yang berbeda, seolah memasuki dunia lain. Keduanya muncul di puncak gunung yang menjulang tinggi. Puncaknya berbentuk bulat dan berdiameter 9000 kaki. Ini saja 3 kali lebih besar dari istana di luar. Anda tidak dapat melihat puncaknya, hanya awan gelap yang melayang perlahan di langit. Anda tidak dapat melihat tepi sekelilingnya secara sekilas, dan Anda tidak tahu seberapa besarnya. Setidaknya dengan pikiran kuat keduanya, sangat mustahil untuk mendeteksi keunggulannya. Permukaan seluruh puncaknya datar dan halus, seolah-olah telah dipotong menjadi dua dengan pedang dari seseorang yang memiliki kesaktian yang besar.
Pada intinya terdapat sebuah bangunan berbentuk aneh berbentuk bulat seperti yurt, diameternya hanya 5 kaki, dan permukaannya ditutupi dengan rune halus. Chen Hao dan Chen Sui muncul di tepi puncak. Awan hitam bergulung ke bawah, dan kedalamannya tidak diketahui. Meskipun mereka berdua memiliki pikiran yang kuat, mereka tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat ke bawah. Pikiran mereka hanya terbentang 1000 kaki ke bawah, dan mereka merasakan tekanan mengerikan yang tak tertahankan. Pada saat ini, rune padat di bangunan berbentuk aneh di intinya tiba-tiba mulai bergerak perlahan, dan cahaya putih susu samar melayang keluar dan menyinari mereka berdua. Dalam sekejap, mereka berdua merasakan cahaya putih susu ini adalah energi yang sangat murni dan lembut, yang secara alami menyatu ke dalam tubuh mereka. Tiba-tiba, mereka dengan jelas merasakan bahwa energi dan jiwa mereka pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Arti sebenarnya dari atribut cahaya. Chen Hao dan Chen Sui terkejut pada saat bersamaan. Pada levelnya, mereka sedikit banyak dapat mengontrol energi dari 5 elemen dan turunannya, namun jika mereka ingin mengontrol arti sebenarnya dari semua atribut, mereka tidak bisa. Cahaya putih susu yang samar ini bukan hanya energi atribut cahaya sederhana, tetapi makna dan hukum cahaya yang hakiki dan sejati. Dan ini sama sekali bukan kategori kebenaran utama. Kalau tidak, sangat mustahil untuk memiliki fungsi ajaib seperti itu. Gua tingkat keempat sangat kuat. Chen Hao, turunkan aku. Chen Sui, yang awalnya tidak memiliki kekuatan, memperoleh kekuatan untuk bergerak hanya dengan satu nafas. Meski masih belum ada energi di dantian dan tubuhnya juga terluka parah, pemulihan energi dan jiwa telah memberinya kekuatan fisik paling dasar, dan luka di tubuhnya juga pulih dengan cepat. Baiklah, ayo masuk dan melihat. Mendengar perkataan Chen Sui, Chen Hao buru-buru meletakkan tubuh lembut dan anggun itu di pelukannya, memegang tangan kecil Chen Sui, dan berjalan menuju bangunan berbentuk aneh itu. Saat kedua orang itu semakin dekat, cahaya putih susu menjadi semakin tebal, dan kecepatan pemulihan kedua orang tersebut menjadi semakin cepat. Terutama Chen Hao, yang sudah memiliki kemampuan pemulihan abnormal, menjadi sangat serius ketika dia maju 1000 kaki. Traumanya telah pulih sepenuhnya. Yang hilang adalah esensi sebenarnya. Seolah berjalan bergandengan tangan, keduanya melintasi 4500 kaki dan sampai di gedung berbentuk aneh itu. Bahkan luka berat di tubuh Chen Sui telah pulih sepenuhnya. Berdengung, saat keduanya terhubung satu sama lain dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bangunan berbentuk aneh pada saat yang sama, perubahan tiba-tiba terjadi. Tanda pada bangunan itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih terang. Setelah getaran hebat, Chen Hao dan Chen Sui menghilang di tempat dan menghilang. Inilah dunia cahaya. Cahaya putih susu itu begitu kental hingga seolah-olah mengembun menjadi cairan, melayang di sekitar keduanya, penuh dengan misteri arti sebenarnya dari atribut cahaya. Yang memancarkan cahaya putih susu ini adalah batu kristal bulat berwarna putih dengan diameter 1 meter di depannya. Apa ini? Chen Sui membuka mulutnya karena terkejut dan berkata dengan terkejut. Tidak peduli apa itu, yang terpenting adalah mulai berlatih dengan cepat. Benda ini mengandung energi atribut cahaya murni. Sudah mulai aktif. Aku tidak tahu berapa lama bisa bertahan. Aku hanya perlu mundur. Oh, keduanya saling memandang, dan Chen Hao mencapai sisi lain bola dalam sekejap, duduk bersila, dan membenamkan dirinya dalam latihan. Chen Sui menarik napas dalam-dalam, tidak berani membuang waktu yang berharga, dan langsung tenggelam dalam cahaya misterius. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lingkungan yang sangat baik untuk menyadari arti sebenarnya dari sifat-sifat cahaya. Bisa atau tidaknya Anda memahaminya tergantung pada diri Anda sendiri. 7 hari kemudian, cahaya putih susu mulai melemah perlahan, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, bola kristal putih itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Namun, Chen Hao dan Chen Sui tidak keluar dari kondisi kultivasi. Seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya putih susu yang samar, dan aura suci dan transenden menyelimuti mereka. Kulit kedua orang yang terbuka sepertinya telah berubah menjadi kristal bercahaya, jernih, dan cahaya yang mengalir di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Setelah 3 hari ini, cahaya di sekitar Chen Sui menghilang, dia menghela nafas lega, dan membuka matanya. Aku berhasil memahami arti sebenarnya dari atribut cahaya. Sayangnya, dibandingkan dengan aura bola kristal, apa yang aku pahami masih hanya dangkal, tampaknya hukum langit dan bumi tidak sesederhana itu. Chen Sui merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan berpikir dalam hati, menatap Chen Hao dengan sepasang mata yang indah. Saat dia melihat Chen Hao, mata Chen Sui melebar karena terkejut. Meskipun dia tidak berani mencari pikirannya karena takut mempengaruhi Chen Hao, pada saat ini,
energi cahaya kuat yang terkandung dalam tubuh Chen Hao mengejutkan Chen Sui. Tahukah Anda, bola kristal itu sudah pecah selama 3 hari. Energi atribut cahaya yang diintegrasikan ke dalam tubuh harus dikurangi dan hanya tersisa sedikit. Namun energi atribut cahaya di tubuh Chen Hao beberapa kali lebih kuat daripada saat Chen Sui berada di puncaknya. Bagaimana bisa dia jauh lebih kuat dariku? Seharusnya tidak, aku sudah berada di tahap akhir inti emas. Meskipun aku tidak sekuat tubuhnya, jaraknya tidak terlalu besar. Mungkinkah dia lebih mengerti dariku? Chen Sui menatap Chen Hao dengan heran dan berpikir sendiri. Aku selalu dibandingkan dengannya. Lain kali, aku pasti akan lebih baik darinya. Chen Sui menatap wajah Chen Hao Junyi, menggigit bibirnya dan berkata. Karena ibunya telah disegel di dalam perutnya selama ratusan tahun, kekuatan jiwa bawaannya 10 kali atau 100 kali lebih tinggi daripada orang biasa. Dia tidak mengetahui semua ini sebelumnya, dia hanya tahu bahwa mudah baginya untuk mempraktikkan keterampilan atau keterampilan apapun, termasuk memahami hukum langit dan bumi, yang memberinya banyak keunggulan dibandingkan orang biasa. Tidak ada yang bisa menandingi rekan-rekannya. Tapi kali ini, memasuki gua bersamaan dengan Chen Hao, tidak apa-apa jika kekuatan bertarungnya tidak sebaik Chen Hao, tapi bahkan pemahamannya, dia juga kalah. Dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya, Chen Sui memelototi Chen Hao, dan segera menunjukkan senyuman. Bangunan berbentuk aneh itu juga menghilang saat bolanya pecah. Berdiri dengan tenang, Chen Sui berjalan menuju puncak gunung. Ini pintu keluarnya. Chen Sui datang ke sarang spiral yang tampak seperti pintu masuk ke setiap lantai gua kuno Bafeng, dan berkata dengan lembut lebih baik menunggu dia berkumpul. Tidak perlu waktu lama panjang. Chen Sui melihat gaun biru yang agak pang-camping di tubuhnya dan sedikit mengernyit. Dia segera mengeluarkan pedangnya dan mencampurkannya ke segala sesuatu di dunia. Dia diam-diam memisahkan sebuah gua di puncak gunung yang datar, masuk, dan dengan cepat mengambil dari pedangnya. Pakaiannya berceceran. Sosok anggun dan elok terungkap dalam setiap detailnya. Meski tidak ada kotoran, Chen Sui tetap mengeluarkan wadah berisi air bersih dari cincin penyimpanan dan menuangkannya ke tubuhnya yang halus dan seperti batu giok. Hanya ketika hatinya merasa bersih barulah dia menggunakan energinya untuk mengeringkannya, segera pakai baju baru. Masih mengenakan gaun biru, pria manapun yang melihatnya tanpa kerudung mungkin akan terguncang hatinya. Khususnya, setelah memahami arti sebenarnya dari atribut cahaya, aura di sekitar tubuhnya telah mengalami perubahan halus pada saat ini, dengan sedikit kesucian dan bahkan lebih tidak dapat dipahami. Mengenakan kerudung, Chen Sui melangkah keluar gua, duduk bersila jauh dari Chen Hao, dan memasuki kondisi kultivasi. Kakak senior Liu, kamu akhirnya sampai di sini, hanya kamu yang hilang. Apakah berita itu benar atau salah? Tentu saja benar, banyak kelompok orang telah pergi ke sana. Bahkan para super jenius dari 4 sekte besar kelas 9 telah masuk. Gua kuno angin hitam sangat ramai kali ini, tetapi belum ada yang menemukan binatang api merah. Kami masih memiliki peluang. Oke, ayo segera berangkat. Lebih baik kita bisa menangkap Red Flame Beast. Jika kita tidak bisa mengambilnya, alangkah baiknya bertemu dengan super jenius dari sekte kelas 9. Itu benar, kakak senior Liu, kamu tidak lebih buruk dari jenius super dari sekte kelas 9. 1 tahun dari sekarang, akan ada kompetisi pertukaran sekte yang diadakan setiap 10 tahun. Dengan kekuatan tempur kakak senior Liu, kamu pasti akan pamer saat itu. Cemerlang. Dibandingkan dengan 10 jenius teratas dari 10 sekte besar, saya masih sedikit lebih rendah. Namun, saya yakin bahwa saya bisa bertarung dalam waktu 1 tahun. Alam jiwa sesegera mungkin, akan menyenangkan untuk melihat dunia. Saya mendengar bahwa sekte pengendali pedang telah menghasilkan seorang jenius sejati. Murid yang dikenal sebagai kakak senior Liu memancarkan aura yang kuat, dan jelas-jelas berada di puncak dari alam jiwa baru lahir. Ya, nama anak itu adalah Chen Hao. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dikatakan bahwa dia hanya berada di alam inti emas, tapi dia membasmi Fan Fang yang super jenius dari sekte kontrol pedang. Jika benar, anak ini mungkin masih bisa sebelum kompetisi pertukaran sekte, melangkah ke alam jiwa yang baru lahir. Saya khawatir sekte pengendali pedang tidak akan melepaskannya, kan? Kakak senior Liu berkata sambil tersenyum tipis. Saudara senior Liu, sekte pengendali pedang tidak berani main-main. Chen Hao dan Fan Fang berada dalam duel yang adil. Selain itu, dikatakan bahwa Chen Hao menyelamatkan Xialanlan dan garis keturunan langsung pemimpin sekte Lingtian dari tangan binatang api merah di Gua Kuno Angin Hitam. Oleh karena itu, Xianantian, tuan muda dari sekte Lingtian,
Menyebarkan berita bahwa jika Sekte Pengendali Pedang tidak berani mengikuti aturan, mereka, Sekte Lingtian, akan campur tangan menarik perhatian dari Sekte Lingtian. Chen Hao, yang tenggelam dalam budidaya, tidak tahu bahwa perbuatannya di Gua Kuno Angin Hitam telah menyebar ke seluruh kota besi hitam hanya dalam 2 hari. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, berita tersebut menyebar ke seluruh benua timur. Para master dari Sekte Pengendali Pedang yang masih menjaga susunan teleportasi di Gua Kuno Angin Hitam, di bawah peringatan rumor Sianantian, semua memasuki Gua Kuno Angin Hitam dengan putus asa, melampiaskan kemarahan mereka pada binatang api merah. Demikian pula, apa yang Chen Hao tidak ketahui adalah bahwa Sianantian membawa saudara perempuannya Xia Yuyu, sepupu Xia Lanlan dan Duan Yufei ke Gua Kuno Bafeng. Alasan utama mengapa Sianantian menyebarkan berita itu adalah karena dia tidak tahan dengan keterikatan Xia Yuyu. Tentu saja, dia juga mendapat izin dari pemimpin Sekte Xia Lingfeng, kakeknya. Faktanya adalah seperti rumor yang beredar, seorang super jenius seperti Chen Hao telah menarik perhatian Sekte Lingtian. Pada awalnya, alasan Xia Lingfeng menghentikan Xia Yutang membasmi Chen Hao adalah karena dia memikirkan kemungkinan ini. Tentu saja alasan terpentingnya adalah karena Xia Yuyu. Sudah lebih dari 2 tahun. Saya pikir waktu akan memudarkan pertemuan antara Xia Yuyu dan Chen Hao, tapi sekarang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Chen Hao telah menjadi simpul di hati Xia Yuyu. Xia Lanlan percaya bahwa Xia Yuyu terobsesi dengan Chen Hao karena Xia Yuyu belum pernah berhubungan dengan murid super jenius lainnya, tetapi Xia Lingfeng tahu bahwa metode mental yang dikembangkan Xia Yuyu pada awalnya berisi cara kejam dari hati yang murni dan sedikit keinginan, dan sekarang dia telah dipromosikan menjadi Nas Chen Sol puncak akhir belum dilupakan. Apa maksudnya? Jika tidak, kehebatan Chen Hao saat ini tidak akan cukup bagi Xia Lingfeng untuk menyetujui pengumuman Sianantian. Sayangnya Xia Lingfeng gagal memahami karakter Chen Hao. Panggilan. Seluruh tubuh Chen Hao bersinar dengan cahaya cian, dia menarik napas panjang dan bangun dari kondisi kultivasinya. Sudah 2 bulan, dengan cara berkultivasi, jelas tidak mungkin menjadi gemuk dalam 1 gigitan. Dengan kekuatan tempurku saat ini, jika aku bertemu Fujigawa lagi, aku tidak akan takut sama sekali. Bahkan seorang master dalam tahap awal Nas Chen Sol seharusnya bisa bertarung, kan? Chen Hao berpikir dalam hati. Setelah Chen Hao selesai meredam energi atribut cahaya, Chen Sui mengetahui bahwa Chen Hao akan berlatih pengasingan di sini, jadi dia pergi dulu. Adapun Chen Hao, dia menghabiskan 2 bulan penuh dalam retret di sini. Pertarungan dengan Fujigawa membuat Chen Hao menyadari bahwa dia harus mulai mempraktikkan rahasia Daosang. Jika dia tidak mendapatkan set armor harta karun kiamat dan melemparkan bencana angin gelap di saat-saat terakhir, seni darah kecil dan ruang domain akan membasminya. Anda tidak akan seberuntung itu setiap kali Anda menemukan kekuatan supernatural yang kuat di masa depan. Namun, keterampilan yang akan dicatat dalam rahasia Daozang terlalu maju untuk Chen Hao. Dengan kondisinya saat ini, dia telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak dapat memahami rahasianya sama sekali. Dia memahami arti literal dan metode latihannya, tetapi kapan dia mempraktekkannya, setiap kali mereka semua berakhir dengan muntah darah. Levelnya terlalu rendah. Untungnya, keberadaan misterius di benaknya memintanya untuk mencoba teknik 5 elemen hebat ketika dia akan menyerah setelah mencoba lebih dari 30 jenis teknik. Teknik 5 elemen hebat adalah salah satu dari 10 keterampilan tertinggi di 3000 jalan. Chen Hao selalu berada di peringkat terakhir ketika dia mencobanya. Tetapi harus dikatakan bahwa pengetahuan tentang keberadaan misterius jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh Chen Hao. Ada 5 keterampilan dasar dalam 5 elemen besar Kung Fu Kaisar Kingmu, tinju matahari api langit, tebasan pemecah langit platinum, telapak tangan tertinggi air hitam, dan teknik gunung lompat Houtu. Hanya dengan mengembangkan 5 keterampilan dasar secara ekstrim barulah seseorang dapat menguasai teknik 5 elemen hebat. Hanya ketika seseorang benar-benar memahami makna mendalamnya barulah kekuatan sebenarnya dapat dilepaskan. Menurut apa yang dikatakan makhluk misterius itu, Chen Hao memilih teknik dasar 5 elemen besar yang paling mematikan, tebasan pemecah langit platinum. Meski juga menyakitkan saat berlatih, dia akhirnya bisa berlatih. Butuh 2 bulan penuh bagi Chen Hao untuk akhirnya menyelesaikan level pertama dari tebasan penghancur langit platinum, dan karena keterbatasan wilayahnya sendiri, dia hanya bisa mengirimkannya 3 kali sebelum energi seluruh tubuhnya habis. Hampir tidak cukup. Cukup bagus kamu bisa melakukan ini. Rahasia Daozang mencatat semua rahasia tertinggi. Hanya keterampilan dasar 5 elemen besar yang bisa dipraktikkan di alam inti emas.
Tapi itu hanya bisa digunakan sebagai kartu truf, jangan gunakan itu sebagai pilihan terakhir. Jika tidak, energimu akan habis dalam 2 atau 3 kali, dan kamu akan jatuh ke dalam kematian. Pada kondisi apa kamu bisa mencapai level di mana kamu bisa menggunakannya sesuka hati? Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Anda setidaknya harus berada di alam Yuan Shen untuk dapat menggunakannya secara normal. 3000 jalan adalah jalan nyata yang menghubungkan alam semesta dan langit berbintang. Saat alam kultivasi Anda meningkat, Anda akan menemukan bahwa itu semakin kuat dan lebih kuat. Hanya saja. Hanya apa? Lupakan saja, aku tidak bisa terlalu mengganggumu. Ada beberapa hal yang belum bisa kuberitahukan padamu, agar tidak mempengaruhi keadaan pikiranmu. Majikanku sebelumnya, di bawah campur tanganku, tumbuh jauh lebih cepat daripada kamu, tapi akhirnya terbukti aku salah dan malah menjadi belenggu mereka. Mendesis. Pada siang hari kedua, susunan teleportasi di pintu masuk paviliun Tianbing dan gua kuno angin hitam bersinar terang, dan para pembudidaya keluar dari susunan teleportasi satu demi satu. Bu, aku sudah bekerja sia-sia selama lebih dari sebulan. Ayo kita pergi ke kota besi hitam untuk melampiaskan amarah kita. Oke, kakak ketiga. Apa yang membuat kita tertekan? Para master sekte itu seharusnya lebih tertekan. Bahkan mereka yang berada di alam avatar tidak bisa mendapatkannya, apalagi kita. Binatang api merah ini benar-benar kuat dan menakutkan. Xia Yuyu dari sekte Ling Tian. Dia memang gadis super berbakat yang konon terlihat sekali dalam 1000 tahun di benua timur, kita tidak bisa membandingkannya. Tidak, aku belum pernah mendengar ada orang yang berani memicu hukuman surga dalam pertempuran, dan menghancurkan hukuman surga dengan satu pedang sungguh sulit dipercaya. Ya, Xia Yuyu telah memasuki alam inkarnasi ketika dia baru berusia 19 tahun. Pasti tidak akan ada masalah bagi 3 besar dalam kompetisi pertukaran sekte ini, dan dia baru akan berusia 29 tahun di kompetisi berikutnya. Siapa akankah ada di sana pada saat itu? Adakah yang bisa menghentikannya? Sekte Ling Tian berada di peringkat ke-6 dari 10 sekte tingkat 9. Kali ini, dikhawatirkan akan dipromosikan oleh 2 tempat hanya karena Xia Yuyu. Itu belum tentu benar. Xia Yuyu memang datang dari belakang, tapi Chu Qingtian dari sekte Yuan, Wu Ruoshan dari sekte Tianjian, dan Lone Star dari istana Piao Miao mencapai puncak mendiang jiwa yang baru lahir lebih awal dari Xia Yuyu. Mereka hanya mengumpulkan kekuatan dan tidak memicu hukuman surgawi. Itu saja, promosi secepat itu pasti tidak sekuat fondasi mereka, dan kekuatan tempur mereka seharusnya lebih rendah. Selain itu, mungkin masih banyak lagi super jenius yang kuat dan muda di kelas sebelumnya yang akan berpartisipasi, apalagi 3 besar 10 cukup bagus. Bagaimana mungkin? Jangan lupa, Xia Yuyu telah memperoleh esensi abadi dan darah dari binatang api merah. Dengan bakatnya, dia pasti bisa memahami misteri keabadian. Lalu seberapa kuat dia? Sosok yang tampak biasa berbaur di antara kerumunan, sedikit mengernyit saat dia mendengarkan diskusi para penggarap yang berjalan keluar dari susunan teleportasi. Banyak dari orang-orang ini adalah master di puncak alam jiwa baru lahir, dan aura mereka sangat kuat. Yuyu sebenarnya telah dipromosikan ke alam inkarnasi. Apakah akan ada kompetisi pertukaran sekte yang diadakan setiap 10 tahun dalam 1 tahun? Sosok tersebut tak lain adalah Chen Hao yang keluar menggunakan jimat teleportasi. Chen Hao telah melihat kompetisi pertukaran sekte dalam informasi sekte. Setiap 10 tahun sekali, hanya murid inti dalam sekte dan murid berbakat di bawah usia 40 yang dapat berpartisipasi. Di sekte manapun, apapun pangkatnya, prasyarat untuk menjadi murid inti adalah alam jiwa yang baru lahir. Namun setelah Anda berusia di atas 40 tahun, Anda tidak dapat berpartisipasi lagi. Jika tidak, itu tidak akan berpengaruh pada pengujian kekuatan baru sekte tersebut. Kompetisi pertukaran sekte juga menjadi acuan level dan ranking sekte. Mencapai hasil yang baik tidak secara langsung meningkatkan level sekte, tetapi dapat memenangkan keberuntungan bagi diri sendiri dan sekte tersebut medan perang untuk keberuntungan. Aku harus berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran sekte. Hati Chen Hao tiba-tiba melonjak dengan gairah yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia yang indah di mana seni bela diri berkuasa, dia sombong dan tidak pernah takut dengan persaingan. Hanya persaingan yang dapat membuat tujuannya lebih jelas dan melakukan upaya yang tak henti-hentinya untuk mencapainya. Terlebih lagi, dia telah menyerah pada daftar transformasi naga. Kali ini, konfrontasi sejati antara para super jenius dari sekte tersebut tidak boleh dilewatkan. 2 tahun terlalu lama, belum lagi 10 tahun. Mengambil napas dalam-dalam,
Chen Hao berubah menjadi aliran cahaya dan terbang cepat menuju ke arah kota besi hitam. Chen Hao. Tepat ketika Chen Hao baru saja terbang dalam jarak tertentu, suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya dari belakang. Chen Hao sedikit terkejut. Bagaimana dia bisa mengenalinya? Chen Hao tidak menjawab, tetapi berbalik dan menatap orang itu. Para pengunjung tidak lain adalah Ye Feixue dan beberapa murid dalam dari Star Reaching Sect. Maaf, aku salah orang. Ketika Ye Feixue melihat wajah Chen Hao saat ini, dia sedikit terkejut dan berkata dengan sedikit permintaan maaf. Tidak masalah. Chen Hao mengubah suaranya dan berkata sambil sedikit tersenyum. Saat ini, Chen Hao mengenakan topeng Qianhuan, senjata spiritual tingkat menengah yang diperoleh dari Fujigawa. Tapi ada beberapa murid yang tidak dia kenal. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Chen Hao hanya bisa mengatakan ini. Pada saat yang sama, transmisi suara berkata kepada Ye Feixue kakak, bagaimana kamu mengenali saya? Ye Fei itu bukan auramu, kamu memakai topeng senjata spiritual. Ya, lebih baik berhati-hati. Beberapa waktu lalu, saya menjadi sasaran segera setelah saya keluar dari gerbang pencapaian bintang. Sekarang saya telah membasmi Fan Fang, saya khawatir Sekte Pengendali Pedang tidak akan membiarkan saya pergi. Tidak, Sekte Pengendali Pedang tidak berani main-main. Sekte Ling Tian telah maju, dan mereka hanya bisa menggunakan murid dalam untuk melawanmu dalam pertarungan yang adil untuk membalas dendam. Tanpa kepastian mutlak, mereka tidak berani melakukannya main-main. Ling Tianzong maju. Chen Hao sedikit terkejut. Mari kita bicarakan di kota besi hitam. Ada sebuah restoran bernama Yipin Siang di pusat kota. Aku akan menemuimu sendirian. Saat Ye Feixue sedang menyampaikan pesan, agar tidak membuat orang-orang di sekitarnya curiga, dia telah mempercepat dan memimpin semua orang melampaui Chen Hao. Bagus. Sepanjang jalan, Chen Hao bertemu dengan banyak praktisi dengan tingkat kultivasi yang kuat. Jelas, orang-orang ini baru saja keluar dari gua kuno angin hitam. Mereka semua keluar setelah mendapatkan Red Flame Beast dan dibasmi oleh Xia Yuyu. Chen Hao mempertahankan kecepatan alam inti emas akhir, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, atau terlalu mencolok, tetapi hatinya kusut. Ling Tianzong maju untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi Chen Hao tidak pernah menduganya. Meskipun dia tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi, Chen Hao tidak peduli. Tapi Xia Yuyu harus mengetahui situasinya. Ketika dia pergi ke gua kuno angin hitam, selain membasmi binatang api merah, dia juga harus mencari dirinya sendiri. Apakah dia sudah keluar sekarang? Apakah Anda ingin melihatnya? Dalam dunia budidaya, meskipun para pembudidaya, terutama yang berada pada level inti emas ke atas, telah mencapai tahap di mana mereka tidak membutuhkan makanan biasa untuk menyediakan energi nutrisi, terdapat banyak sekali restoran di kota manapun. Apalagi bisnis restoran selalu booming, terutama di kota-kota besar dan padat penduduk. Karena restoran adalah salah satu tempat berkumpulnya praktisi dan merupakan salah satu tempat terbaik bagi praktisi untuk memperoleh informasi. Restoran Yipin Siang terletak di kawasan paling makmur di kota besi hitam. Ini adalah restoran terkenal di kota besi hitam. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk sama sekali. Ini adalah restoran yang khusus dibuka untuk praktisi. Panggilan. Lebih dari 1 jam kemudian, Chen Hao tiba di gerbang restoran Yipin Siang tanpa tergesa-gesa. Sebelum ada yang masuk, aroma kuat anggur, ketumbar, dan sayuran menerpa wajah mereka. Chen Hao, yang sudah lama tidak makan atau minum anggur enak, memiliki nafsu makan. Saudaraku, kamar pribadi di hotel penuh, dan kita hanya bisa makan di lobi. Pelayan segera mendatangi kami dan berkata. Setelah tiba di dunia kultivasi, Chen Hao, yang memasuki sebuah restoran untuk pertama kalinya, sedikit terkejut saat mengetahui bahwa semua pelayan di restoran tersebut sebenarnya adalah kultivator tingkat Martial Saint. Tidak apa-apa, temanku sudah ada di sini, kata Chen Hao dan berjalan menuju Ye Feixue yang sedang duduk di meja makan 2 kursi di lobi dan melambai padanya. Dunia kultivasi sungguh berbeda. Ada begitu banyak master hanya di satu restoran. Kata Chen Hao sambil menghela nafas setelah duduk di hadapan Ye Feixue. Tidak ada yang aneh dengan ini. Restoran Yipin Siang adalah restoran di kota besi hitam yang khusus untuk para kultivator. Minuman dan hidangan di sini disiapkan dengan ramuan dan benda spiritual yang lebih berharga. Ini juga merupakan suguhan langka bagi para kultivator. Yang paling penting adalah terlebih lagi, Anda bisa mendapatkan banyak berita tentang dunia kultivasi di sini. Setelah Anda berlatih sebentar, Anda akan memahami bahwa restoran,
Penginapan, dan Persatuan Aliansi Abadi biasanya adalah tempat di mana para murid pelatihan sering pergi. Ye Feixue tersenyum sedikit, dikatakan. Chen Hao mengangguk. Restoran adalah tempat yang paling mendapat informasi di dunia budidaya. Ketika praktisi memasuki kota dan ingin mendapatkan berita terkini, mereka pada dasarnya tinggal di restoran. Pemabuk tidak tertarik untuk minum dan makanan. Penginapan diperlukan karena dapat memberikan tempat yang relatif aman bagi para praktisi untuk berlatih, terutama di dunia latihan di mana hutannya kuat dan yang kuat memakan yang lemah. Adapun Persatuan Aliansi Abadi, bahkan lebih dibutuhkan. Ini adalah tempat yang sangat diperlukan bagi para praktisi untuk memperoleh kekayaan. Tugas dari berbagai level tidak hanya memungkinkan para kultivator mendapatkan pelatihan terbaik, tetapi juga mendapatkan imbalan yang sesuai saat berlatih. Selain itu, karena pembagian level yang ketat, para kultivator juga dapat menentukan tugas yang cocok untuk mereka berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Chen Hao mengirim pesan dan bertanya kakak senior, kamu belum memberitahu sekte tentang bertemuku, kan? Tidak, kamu telah lolos dari pelacakan tetua agung, dan kakak perempuan senior belum banyak bicara. Pentingnya Master Sekte melekat padamu sekarang membuat murid inti kami cemburu, terutama setelah berita bahwa kamu membasmi Fan Fang. Sang Master Sekte langsung mengirim kami merekrut 3 tetua dan lebih dari 20 Master Sekte, membagi mereka menjadi 3 kelompok, dan tidak kembali sampai Sekte Ling Tian maju. Bisakah Sekte Ling Tian menghentikan Sekte Pengendali Pedang? Chen Hao bertanya. Sangat mustahil untuk menghentikannya, tapi setidaknya, Sekte Pengendali Pedang tidak berani main-main. Seorang jenius yang sudah mati bukan lagi seorang jenius. Tidak peduli seberapa besar Sekte Pengendali Pedang menganggap penting Fan Fang, itu akan tetap terjadi, tidak mempermalukan Sekte Ling Tian karena orang mati. Maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Maksudmu, Sekte Pengendali Pedang tidak berani lagi menimbulkan masalah padaku. Bukan itu masalahnya. Sudah pasti mereka ingin berurusan denganmu, tapi mereka tidak bisa melakukannya melalui master dari Sekte Kontrol Pedang, kecuali mereka yakin akan membasmimu tanpa bukti dan memblokir semua informasi. Jika tidak, mereka hanya bisa membasmimu melalui Sekte Pengendali Pedang. Pertarungan antara murid Sekte tersebut. Oleh karena itu, kamu berhak untuk berhati-hati. Jika tidak, itu akan menjadi buruk setelah kamu bertemu dengan murid inti mereka. Kakak perempuan senior datang ke angin hitam gua kuno khusus untuk mencoba peruntungannya. Dapatkan binatang api merah, dan kedua, lihat apakah aku bisa bertemu denganmu. Kakak, tidak perlu khawatir. Aku punya topeng ini. Bahkan murid inti mereka tidak akan pernah mengenaliku. Jangan khawatir. Yah, topengmu mungkin senjata spiritual kelas menengah, kan? Bagus sekali. Jika aku tidak melihat punggungmu dan memanggilmu, dan merasakan auramu sedikit, aku akan menyangkalnya. Tapi, kakak senior menyarankanmu, cobalah untuk menggunakan topeng ini sesedikit mungkin, jika tidak maka akan berdampak besar pada pencapaianmu di masa depan. Chen Hao sedikit mengernyit dan menatap Ye Feixue dengan sedikit kebingungan. Anda telah berada di dunia kultivasi untuk waktu yang singkat, dan Anda mungkin belum pernah mendengar tentang keberuntungan. Apakah Anda seorang kultivator biasa atau murid sekte, jalan abadi, jalan ibel, atau jalan ibel, semuanya terkait dengan keberuntungan langit dan bumi. Dan reputasi adalah sesuatu yang diremehkan oleh banyak orang di dunia sekuler, tetapi tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Terlepas dari baik atau jahat. Tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Tapi inilah faktanya. Kalau tidak, bagaimana bisa ada orang terkenal di dunia kultivasi? Seperti Itotai, dia pandai menyembunyikan dan menangkap orang, tapi dia masih menjaga reputasinya, karena hanya dengan cara inilah keberuntungannya akan menjadi lebih kuat. Oh, sungguh ajaib, kata Chen Hao dengan sedikit terkejut. Tiba-tiba saya sadar mengapa sebagian besar orang jenius di dunia kultivasi memiliki wajah yang sombong dan angkuh. Bagaimana kalau kakak muda berlatih bersamaku? Dengan kakak senior di sini, bahkan jika kita bertemu dengan murid inti mereka, selama mereka tidak terlalu kuat untuk kita kalahkan, tetap tidak akan ada masalah untuk melarikan diri. Ye Feixue menatap ke mata Chen Hao, kata. Tidak perlu. Dengan kekuatanku saat ini, mengikutimu hanya akan menyeretmu ke bawah, dan itu juga akan kehilangan arti pengalaman bagiku. Kalau tidak, aku tidak akan dengan sengaja meninggalkan tetua agung, kata Chen Hao sambil sedikit tersenyum. Itu benar, kamu bisa menyingkirkanku, tetua agung, tapi aku terlalu khawatir. Apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin pergi ke Bai Chaobang. Ngomong-ngomong, kakak perempuan, jika kita ingin kembali ke dunia sekuler,
apakah kita harus melalui kamar dagang? Ya, biayanya sangat tinggi. Apalagi akan dibatasi oleh kamar dagang dan hukum surga. Apa yang akan kamu lakukan di dunia sekuler? Temui orang tua dan keluargamu. Chen Hao tersenyum. Mendengar kata-kata Chen Hao, Ye Feixue sedikit terkejut, dan kemudian berkata, saya tidak menyangka orang seperti Anda begitu dekat dengan keluarga. Jarang sekali. Dengan kekuatan dan status Anda saat ini, keluarga Anda harus dilindungi dengan kuat oleh kekaisaran. Selama Anda tidak jatuh, keluarga akan menjadi semakin kuat. Apa yang perlu dikhawatirkan? Namun, bisa dimaklumi jika Anda datang ke dunia budidaya. Lebih baik putuskan cintamu, jika tidak maka akan menjadi simpul di hatimu dan berubah menjadi ibel. Karena kamu telah melampaui alam itu, kamu tidak boleh terlalu melewatkannya. Namun, jika kamu benar-benar tidak bisa menyerah, lalu cobalah yang terbaik. Saat Anda mencapai alam Yuanshen dan menjadi raksasa super setingkat pemimpin sekte, Anda kemudian dapat membawa semua anggota keluarga Anda ke dunia budidaya dan menjadi sebuah keluarga di dunia budidaya. Apakah ini masih mungkin? Chen Hao bertanya dengan heran. Tentu saja, jika kamu bisa dipromosikan ke ranah Yuanshen, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa garis keturunan dan bakatmu mengandung garis keturunan kuno. Jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Dan keluarga kami secara alami memiliki orang-orang seperti itu. Ini masuk budidaya. Tidak ada peraturan eksplisit di dunia, tetapi secara diam-diam diterima oleh semua sekte. Ada banyak keluarga di seluruh benua timur. Itu dari dinasti tingkat rendah. Ye Feixue berkata, sepertinya, kamu benar-benar tersentuh. Kakak senior percaya bahwa kamu seharusnya bisa melakukannya, tetapi ketika kamu bisa melakukannya, aku takut kamu orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, kerabat dan teman yang akrab sudah tidak ada lagi, dan kamu telah kehilangan hati. Lagi pula, umur orang biasa terlalu pendek. Keduanya mengobrol sebentar, lalu makanan dan minuman disajikan. Chen Hao memiliki nafsu makan yang besar. Sambil makan, dia berbicara dengan Ye Feixue. Dari komentar orang-orang di sekitarnya dan perkataan Ye Feixue, Chen Hao mengetahui beberapa informasi yang tidak tercakup dalam informasi sekte tersebut. Di antara mereka, nama yang paling sering muncul adalah Xia Yuyu, yang memicu hukuman surgawi dalam pertempuran dengan binatang api merah 2 hari lalu dan berhasil dipromosikan ke alam inkarnasi dan memperoleh esensi abadi dan darah binatang api merah. Kedua, ada super jenius yang muncul di 4 sekte tingkat 9 di Gua Angin Hitam. Tepat ketika Chen Hao dan Ye Feixue hendak pergi, 3 aura kuat tiba-tiba datang dari pintu restoran. Beberapa praktisi yang duduk di dekat pintu segera berhenti berbicara dan melihat ke arah pintu dengan mata terbelalak. Segera, 3 sosok masuk di bawah bimbingan penuh hormat dari pelayan. Seluruh lobi menjadi sunyi dalam sekejap, dan pembicaraan yang tidak terkendali berubah menjadi percakapan yang berbisik. Nona Xia, Yipin Siang adalah restoran paling unik di kota besi hitam kita. Saudara Xia mengetahuinya, bisnisnya selalu penuh. Haha, Nona Xia pasti menyukainya. Saya memesan kamar pribadi teratas di sini kemarin lusa. Baru saja tunggu. Saudara Xia dan Nona Xia sangat bangga. Orang di tengah adalah Xia Nantian dari Sekte Lingtian. Dia peringkat keempat dalam kompetisi pertukaran sekte terakhir. Kekuatan tempurnya tak terduga. Dia sekarang menjadi master puncak di tahap akhir alam inkarnasi dan dikenal sebagai salah satu dari 4 guru besar. Pria di sebelah kiri sedang berbicara. Orang itu adalah super jenius dari Sekte Tianjian kelas 9, sulit untuk mengatakan di mana orang yang akan memenangkan gelar 4 master baru dalam setahun akan menjadi. Adik muda. Ya, saya mendengarkan. Chen Hao mengangguk, tetapi matanya tertuju pada sosok memikat yang berdiri di samping Xia Nantian, Xia Yuyu. Melihat mata Chen Hao, Ye Feixue tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, belum lagi Chen Hao, semua pria di seluruh lobi menatap Xia Yuyu, tidak dapat bergerak lebih jauh. Bahkan Ye Feixue, sebagai seorang wanita, harus mengakui bahwa Xia Yuyu, seorang gadis cantik yang dikenal sebagai gadis paling berbakat di benua timur, jelas bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Saudaraku, Saudara Wu, bisakah kita berada di lobi saja? Saat Xia Nantian sedang mengobrol dengan Wu Ruoshan, Xia Yuyu tiba-tiba berkata sambil berbicara, matanya yang jernih dan indah perlahan menyapu para praktisi di lobi, seolah mencari seseorang. Meskipun dia tidak melakukannya dengan sengaja, aura melangkah ke alam inkarnasi membuat kultivator yang menatap kosong ke arahnya dengan cepat menghindari tatapannya, dengan ekspresi malu di wajahnya dan bahkan lebih banyak lagi rasa malu di hatinya.
Ini, Wu Ruoshan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Xia Yuyu dan melirik ke arah kerumunan yang berisik. Kamu belum pernah berlatih sebelumnya dan suka hidup. Saudara Wu, mari kita duduk saja di aula. Xia Nantian berkata dengan lembut ketika Wu Ruoshan merasa malu. Berdasarkan tingkat kultivasi Wu Ruoshan, dia bahkan tidak cukup dekat untuk mendiskusikan persahabatan dengannya. Dan dia juga 10 tahun lebih muda. Namun potensi Wu Ruoshan tidak bisa diabaikan oleh Xia Nantian. Meskipun dia tahu bahwa tujuan pihak lain yang lebih besar adalah berteman dengan saudara perempuannya. Dia juga tidak peduli. Xia Yuyu akan memulai pelatihan, dan merupakan hal yang baik baginya untuk berhubungan dengan beberapa orang super jenius. Tentu saja, Xia Nantian juga tahu tujuan adiknya berada di lobi. Oh, itu dia, Nona Xia seharusnya sudah lama berhubungan dengan dunia kultivasi, kata Wu Ruoshan. Setelah berbicara, dia melihat ke arah orang-orang di aula dan berkata, semuanya, silakan untuk mengobrol tanpa ragu. Jika Anda memiliki cerita menarik, silakan katakan. Ya, saya, Wu Ruoshan, akan membayar semua orang yang hadir. Terima kasih banyak. Beberapa praktisi di antara kerumunan segera memberikan tanggapan. Kebetulan ada meja kosong di sebelah Chen Hao dan Ye Feixue. Mereka bertiga duduk dengan cepat. Secara kebetulan, posisi Xia Yuyu menghadap Ye Feixue, dan dia kebetulan melihat punggung Chen Hao. Hei, saudari, apakah kamu murid dari Sekte Pencapaian Bintang? Yang menyusahkan Chen Hao adalah Xia Yuyu, yang tidak memiliki pengalaman, masih begitu polos dan imut sehingga sedikit menakutkan. Setelah melihat tanda di dada Ye Feixue, dia tidak peduli dengan tatapan orang banyak dan langsung bertanya dalam hal itu suara yang bagus. Ya, Nona Xia, Ye Feixue sedikit terkejut, lalu berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak menyangka Xia Yuyu akan bertanya. Menurutnya, Xia Yuyu, super jenius dari sekte kelas 9, bahkan tidak mau repot-repot berhubungan dengan orang-orang seperti mereka. Pingsan, Xia Yuyu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi disela oleh Xia Nantian yang mengerutkan kening. Kakak senior, kita sudah selesai makan, ayo pergi. Chen Hao berdiri dan berkata, jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin tidak bisa tidak mengungkapkan kekurangannya. Terutama, dia dikenali dari belakang oleh Ye Feixue. Saya tidak bertemu Xia Yuyu selama 2 tahun, dan saya telah mengalami banyak perubahan besar. Meskipun Xia Yuyu tidak dapat dikenali oleh Beiying, jika suasana hati saya berfluktuasi, dan ada sedikit tanda langit dan bumi Yin Jue, Xia Yuyu mungkin tertangkap. Terlebih lagi, meski kamu ingin mengenal Yuyu, ini bukanlah saat yang tepat. Semua orang lebih baik dari dia. Xia Nantian dan Xia Yuyu jauh lebih kuat darinya, tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah aura Wu Ruoshan jauh lebih kuat darinya. Namun, ketika Chen Hao berdiri, mereka bertiga memandang Chen Hao, tetapi Wu Ruoshan baik-baik saja. Tapi Xia Nantian dan Xia Yuyu mengerutkan kening pada saat bersamaan. Keduanya adalah penguasa alam avatar. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda tidak akan dapat menemukannya. Tapi sekarang mereka melihat bahwa pihak lain adalah murid dari Star Reaching Sect, Xia Nantian dan Xia Yuyu memandang mereka berdua dengan hati-hati. Saat dia melihat wajah Chen Hao, dia langsung menangkap aura misterius. Yang membuat hati Chen Hao bergetar adalah Xia Yuyu berteriak dengan sedikit kegembiraan yang tak bisa dijelaskan dalam suaranya. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Ketika dia datang ke kota besi hitam, dia merasakan aura Chen Hao, tetapi aura itu menghilang dalam sekejap. Dia pikir itu hanya imajinasinya. Namun kemudian, ketika dia mendengar Xia Lanlan dan Duan Yufei berbicara tentang Chen Hao ketika mereka kembali ke kota besi hitam, dia mulai curiga bahwa saat itu bukanlah halusinasi, melainkan pertemuan nyata dengan Chen Hao. Dia tidak tahu mengapa Chen Hao menyangkalnya, tapi dia percaya bahwa Chen Hao pasti punya alasan. Karena dia memahaminya. Setelah 1,5 tahun menyatu secara spiritual, memahami dan berkultivasi bersama, dia percaya dan sangat yakin bahwa Chen Hao tidak akan pernah melupakannya. Nona Xia, apakah ada hal lain? Ye Feixue memandang Xia Yuyu dengan heran dan bertanya. Tapi Chen Hao tidak menoleh ke belakang. Dia sudah tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Topeng 1000 fantasi kelas menengah dapat menyembunyikannya dari master di alam jiwa baru lahir, tetapi tidak dapat menyembunyikannya dari orang-orang di alam inkarnasi. Meskipun pihak lain tidak dapat menentukan identitas aslinya, mereka pasti dapat mengetahui bahwa dia mengenakan topeng. Bahkan dia dan Chen Sui, yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dapat menemukan ini di alam inti emas, apalagi mereka. Merasa menyesal, saudaraku, aku tahu, kakak,
Tolong temui Chen Hao dan katakan padanya bahwa aku pingsan. Sepupuku Xia Lanlan dan Duan Yufei sama-sama sangat ingin bertemu dengannya. Xia Yuyu sederhana tetapi tidak bodoh. Kata-katanya dihentikan pada saat yang tepat apa yang sedang terjadi. Xia Nantian menghela nafas lega. Pada saat ini, Xia Yuyu tiba-tiba menerobos ke alam inkarnasi, dan dia tidak mungkin lagi menekannya dengan nafasnya. Terlebih lagi, dia tidak tahan dengan kegigihan di hati Yuyu. Oleh karena itu, ini hanya sekedar pengingat dan bukan penghentian paksa. Mungkinkah orang itu adalah Chen Hao? Xia Nantian juga ragu. Aku bisa memberitahumu ini. Tepat ketika Ye Feixue dalam keadaan linglung, Chen Hao akhirnya menoleh dan berkata, Chen Hao dan saya adalah teman baik. Saya bahkan bertemu dengannya di Gua Batu. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia juga saya sangat ingin maju ke tingkat yang tinggi, level sesegera mungkin dan berteman dengan orang super jenius seperti saudara Duan Yufei. Sayangnya, dia terlalu lemah untuk menghubunginya. Saya akan memberitahunya, tetapi mengingat karakternya, saya khawatir untuk sementara saya dapat hidup sesuai dengan karakter saudara Duan undangan hangat. Ya, benarkah? Sepupuku dan Duan Yufei akan menunggunya sampai dia cukup kuat. Yah, seharusnya tidak terlalu lama. Mungkin dia akan berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran sekte tahun depan. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Di bawah perhatian semua orang, Chen Hao tidak berani menatap langsung ke mata Xia Yuyu. Setelah berbicara, dia keluar dari restoran terlebih dahulu, diikuti oleh Ye Feixue. Ternyata itu benar-benar dia. Untungnya, dia cukup gila. Aku ingin tahu apakah identitas aslinya sebagus apa yang dikatakan Duan Yufei. Xia Nantian melihat ke belakang Chen Hao dan berpikir dalam hati. Duan Yufei adalah orang yang menghargai cinta dan keadilan. Setelah melihat kedua orang itu pergi, Wu Ruoshen tersenyum tipis dan berkata jarang sekali Star Reaching Sect menghasilkan seorang jenius seperti Chen Hao yang bisa mentolerir itu. Namun, para murid sekte mereka menganggapnya terlalu tinggi. Apakah begitu mudah untuk menerobos alam jiwa yang baru lahir? Bahkan dia terjebak di puncak alam inti emas selama lebih dari setahun. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada masalah barulah dia berani memicu hukuman surgawi. Dan Chen Hao baru berada di tahap akhir Jin dan sekarang. Meskipun dia mampu membasmi Fan Fang, tidak ada masalah dengan kecakapan tempurnya, namun hukuman surgawi akan menguji tidak hanya kecakapan tempurnya, tetapi juga tubuh, pikiran, dan jiwanya akan hancur total, atau budidayanya akan musnah seluruhnya. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Saya mendengar bahwa saudara Wu, Anda telah menguasai Tianjian Jue tingkat 9. Xia Nantian berkata dengan tergesa-gesa. Dia tahu betul karakter adiknya. Untungnya, Xia Yuyu sepertinya tidak mendengar kata-kata Wu Ruoshen. Kompetisi pertukaran sekte. Hanya suara Chen Hao yang bergema di benak Xia Yuyu. Meskipun dia mengubah suara dan penampilannya, apa yang baru saja dia katakan tidak diragukan lagi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah Chen Hao. Dia juga pasti berkata pada dirinya sendiri mengapa dia tidak datang menemuinya. Dengan cara yang sama, dia juga memberitahunya bahwa kompetisi pertukaran sekte mungkin menjadi momen di mana dia yang sombong dan sombong bisa benar-benar bertemu dengan dirinya sendiri. Secara tidak sengaja, senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia tidak melepaskan telepati, dan Chen Hao juga tidak melepaskannya. Namun keduanya tahu bahwa alasan berbicara begitu jujur bukanlah komunikasi spiritual atau transmisi suara. Aku sangat takut aku tidak akan sanggup menanggungnya. Adik laki-laki, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran sekte tahun depan? Setelah mereka berdua keluar dari restoran, Ye Feixue mau tidak mau bertanya melalui pesan. Chen Hao tersenyum sedikit dan mengangguk. Matanya berbinar-binar. Saat pertama kali mendapatkan ide ini, meskipun dia akan bekerja keras ke arah itu, dia tidak pernah memiliki tekad seperti sekarang. Hukuman surgawi sangat berbahaya, kata Ye Feixue dengan rasa takut yang masih ada. Saya yakin. Kakak senior, ucapkan selamat tinggal saja. Saya akan bergegas ke kota Longxiang tempat peringkat 100 dinasti berada. Ya, hati-hati. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ye Feixue, Chen Hao langsung pergi ke susunan teleportasi Paviliun Tianbing. Setelah berkeliaran di antara susunan teleportasi, dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka tiba di kota Naga Gajah. Saat ini, langit sudah gelap. Malam yang gelap sepertinya datang jauh lebih awal daripada di kota besi hitam, yang jaraknya jutaan mil. Sepertinya kompetisi hari ini telah berakhir. Aku tidak tahu sejauh mana perjalanannya. Ayo kita cari Penatua Wu dan kakak senior dulu.
Chen Hao bertanya dengan santai di paviliun Tianbing dan mencari tahu di mana Wu Zikun dan Dong Fangting tinggal. Tianbing Inn adalah penginapan besar yang terbuka untuk para pembudidaya di paviliun Tianbing. Li Zhao, apakah kamu berani bertaruh? Kenapa kamu tidak berani? Aku yakin Helian Wuzi memenangkan kejuaraan. Brengsek, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa Kai Hua itu hebat? Kenapa kamu berubah pikiran sekarang? Kamu pikir aku idiot? Cai Hua luar biasa, tapi Helian Maiko menyembunyikannya terlalu dalam. Bahkan peringkat 100 dinasti yang paling mengagumkan dalam setahun terakhir akan diinjak olehnya. Begitu Chen Hao masuk ke lobi Tianbing Inn, dia mendengar beberapa murid muda berbicara. Murid-murid ini jelas merupakan murid luar dari beberapa sekte. Yang membuat Chen Hao semakin tersenyum adalah Helian Wuzi sepertinya telah melebihi ekspektasinya. Tuan, apakah Anda menginap di hotel atau minum? Saat ini, seorang pelayan cantik datang sambil tersenyum. Ting Mahadewa di hotel dan minum anggur juga. Dapatkan kamar bersamaku dulu, lalu dapatkan beberapa botol anggur terbaik. Kata Chen Hao sambil sedikit tersenyum. Oke, duduklah dimanapun kamu mau, harap tunggu. Aura kuat Chen Hao sering menarik perhatian beberapa murid luar di aula. Namun, Chen Hao tidak mengenakan jubah Star Reaching Sek, jadi tidak ada yang bisa menebaknya. Chen Hao mengabaikannya, memilih sudut, dan minum sendiri, sementara telinganya mengumpulkan informasi tentang peringkat 100 dinasti. Harus dikatakan bahwa tempat minum seperti ini memang tempat terbaik untuk menyebarkan berita. Xiao Wu sebenarnya adalah Martial Saint kelas 3, dan juga bisa menyembunyikan wilayahnya sendiri. Jadi, apakah Martial Saint kelas 3 adalah wilayah aslinya? Mendengarkan diskusi semua orang, Chen Hao merasa semakin bahagia. Tak perlu dikatakan lagi, Helian Wuzi pasti telah memperoleh warisan peninggalan yang sangat kuat. Tentu saja, mampu mencapai tingkat kultivasi seperti itu di dunia sekuler banyak hubungannya dengan dia. Chen Hao tidak mengetahui detailnya, tetapi perlakuan yang dinikmati Helian Wuzi mungkin jauh lebih baik daripada perlakuannya. Selain itu, ada juga keberuntungan paling misterius dan tak terduga di dunia. Namun, Chen Hao tidak berpikir efeknya akan terlalu besar. Ini pasti membantu, tetapi ini terutama bergantung pada keberuntungan dan peluang pribadi. Namun, ketika dia mendengar nama Mo Yuyi dan Dong Fangjun, Chen Hao samar-samar merasa bahwa mungkin keberuntungannya memiliki pengaruh yang lebih besar pada semua orang daripada yang dia harapkan. Xiao Mo juga telah tiba di Sekte Pedang kelas 9, Sekte Seni Bela Diri kelas 9 Dong Fangjun. Kerajaan Zhenyuan memiliki 3 tempat, dan semuanya sangat kuat, jauh melampaui level kita. Apakah ini benar-benar apa yang kuberikan keberuntungan yang mereka bawa? Hanya saja keberuntunganku begitu kuat, apakah itu milikku? Chen Hao memikirkan Xia Yuyu. Peluang dan keberuntungan sebenarnya adalah takdir. Ini adalah keberadaan paling misterius di dunia. Rahasia Taoisme. Di antara 3.000 jalan, yang pertama adalah teknik takdir besar. Itu sulit dipahami dan sulit dipahami. Dalam keadaan saya saat ini, itu tidak mungkin untuk tidak ada cara untuk memahaminya. Dan keberuntungan ini seperti hubungan yang tidak terlihat, saling mempengaruhi dan membatasi. Baik itu keberuntungan Anda sendiri atau keberuntungan yang dibawa oleh orang lain, jika Anda dapat memahaminya, itu adalah milikmu sendiri. Setelah Chen Hao mendapatkan informasi yang diinginkannya, dia berhenti berlama-lama, segera menyapu anggur yang belum habis di depannya, langsung menuju ruangan yang telah dibuka, dan memasuki ruang pelatihan. Namun, dia tidak langsung berlatih. Sebaliknya, dia mulai mengatur ruang penyimpanannya untuk pertama kalinya. Butuh 2 jam penuh untuk menyelesaikannya. Jika diubah menjadi ramuan tingkat 8, saya khawatir jumlahnya hampir 100 juta. Duan Yufei, Ito Tai, dan Fujigawa menyumbang lebih dari 80% di antaranya. Chen Hao tidak ragu-ragu untuk memilih beberapa ramuan tingkat 8, ramuan tingkat 9, dan senjata spiritual yang tidak dapat dia gunakan, dan memilih beberapa berdasarkan Yang Fan, Li Yifeng, Ni Jianping, serta Helian Wuzi, Mo Yuyi, ketiganya dari Dong Fangjun membagi kekayaan menjadi 6 bagian, yang cukup untuk mereka gunakan untuk jangka waktu tertentu. Dia juga memberikan sebagian besar kepada Dong Fangting saja. Meskipun Dong Fangting berada di ranah inti emas, Chen Hao tahu bahwa kekayaannya sangat terbatas. Kalau tidak, ketika dia kembali ke dunia sekuler, dia tidak akan begitu kumuh, meskipun Chen Hao mengira dia sangat kaya pada saat itu. Tapi sekarang dibandingkan dengan pemula Chen Hao, sebenarnya tidak ada bandingannya. Belum lagi Dong Fangting, mungkin tidak banyak murid super jenius dari Sekte kelas 9 yang sekaya Chen Hao.
Chen Hao berencana untuk mengambil kembali semua sisa barang yang tidak terpakai. Keesokan harinya, ketika langit gelap, Chen Hao pergi ke tempat seni bela diri tempat kompetisi 100 dinasti diadakan lebih awal. Dia membeli tiket dan duduk di antara kerumunan yang datang lebih dulu darinya. Hari ini adalah hari kedua turnamen round robin untuk 20 pemain teratas dalam peringkat 100 dinasti. Helian Wuzi, Mo Yuyi dan Dong Fangjun semuanya masuk 20 besar, dan Helian Wuzi dengan suara bulat diakui sebagai juara. Mo Yuyi dan Dong Fangjun juga memiliki kemampuan untuk masuk 10 besar, karena selama pemutaran, mereka hanya menyerah sedikit. Chen Hao memperoleh informasi ini tadi malam. Pada saat ini, diskusi di antara orang-orang di sekitarnya menjadi semakin memanas, dan ada banyak sekali murid yang mendambakan Helian Wuzi. Chen Hao sangat tertarik pada awalnya, tetapi setelah mendengarkan sebentar, dia merasakan keinginan untuk membasmi. Tutup saja pendengaran Anda. Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang serius hanya karena retorika. Setengah jam kemudian, langit cerah. Seluruh arena seni bela diri sudah dipenuhi orang. Murid dari peringkat 100 dinasti seperti belalang yang padat, datang langsung dari langit. Jumlah orangnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya, baik secara individu maupun secara keseluruhan, mereka jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Pada saat ini, Chen Hao, yang sepertinya telah menutup matanya dan mundur dari dunia, akhirnya membuka matanya. Persepsi jiwa yang kuat dilepaskan, dan langsung terkunci pada sosok cantik. Mengenakan gaun putih, dengan rambut panjang tergerai, tubuh anggun dan indah, serta wajah sedingin bulan. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 2 tahun, satu-satunya gadis yang diberi label kecantikan sebagai kutukan oleh Chen Hao dan memanfaatkannya menjadi semakin cantik dan menawan. Bahkan ketika Chen Hao melihatnya lagi, hatinya sedikit bergetar. Chen Hao bahkan lebih tersentuh ketika dia memikirkan bagaimana Helian Wuzi terlihat gila dan menabrak penghalang sinar teleportasi dengan air mata di wajahnya ketika dia pergi. Meski tidak membandingkan Helian Wuzi, Tan Tailian, dan Xia Yuyu, Chen Hao tahu bahwa Helian Wuzi lah yang benar-benar membuatnya merasa paling pengertian, paling hangat, dan paling nyata. Mo Yuyi, yang dulunya tampak seperti sepotong kayu, masih memegang erat pedang besar itu saat ini, namun dia bukan lagi sepotong kayu, melainkan pedang tak tertandingi yang terhunus matanya, seperti dua lampu pedang yang tajam dan kejam, mereka selalu menjaga jarak 5 langkah dan 2 langkah mundur dari sisi kanan Helian Wuzi. Dan Dong Fangjun yang dulunya ingin diratakan sampai mati, tetap terlihat begitu tampan dengan parasnya yang angkuh dan angkuh, namun posisinya berdiri sangat serasi dengan Mo Yuyi, seperti ia menjadi bodyguard Helian Wuzi. Xiao Mo, bibiku berkata bahwa Chen Hao akan datang. Peringkat 100 dinasti kita telah berakhir dan kita belum melihatnya. Mungkinkah terjadi sesuatu? Panggil kakak kedua. Telepon bos. Bos akan baik-baik saja. Mo Yuyi berkata dengan dingin. Izinkan saya membicarakan masalah ini setelah Anda memiliki kekuatan untuk menang. Tidak ada masalah dalam menelepon bos, tetapi saya tidak dapat mengubah kata-kata saya untuk sementara waktu. Meskipun bibi saya tidak mengatakannya dengan jelas, saya selalu merasa bahwa bos sepertinya telah menyinggung orang yang sangat berkuasa. Kamu sangat kuat saat itu. Hari ini, aku akan membiarkanmu berbaring. Sial, bisakah kamu tidak menyebutkan masa lalu? Hari ini, apakah kamu sedang bermimpi? Aku tidak akan pernah bisa dilampaui olehmu. Aneh, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Chen Hao memandangi 3 orang dan 2 murid yang auranya jelas jauh lebih lemah mengikuti mereka. Terutama ketika dia mendengar percakapan antara Mo Yuyi dan Dong Fangjun, dia merasa sangat lega. Tapi setelah dengan hati-hati merasakan aura Helian Wuzi, dia tidak bisa mengetahui keadaan sebenarnya. Ini sangat mengejutkan Chen Hao. Anda harus tahu bahwa persepsi jiwa Chen Hao jauh lebih dari 2 kali lipat orang biasa. Itu tidak sebanding dengan orang-orang dari alam yang sama atau bahkan 2 alam lebih tinggi darinya. Namun aura Helian Wuzi seperti awan di langit, tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Petualangan apa yang dia alami dalam 2 tahun terakhir. Setelah Helian Wuzi dan saudara Bai Chaobang lainnya mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Chen Hao menarik pandangannya dan melihat ke arah para tetua sekte dan murid dalam yang datang perlahan. Setelah melihat Penatua Wu dan Dong Fangting di belakang tim, dia perlahan berdiri. Penatua Wu terbang langsung ke mimbar. Dong Fangting terbang ke Sekte Pencapaian Bintang dan merupakan murid tingkat rendah dari sekte luar yang kali ini berlatih dengan peringkat 100 dinasti. Chen Hao tersenyum sedikit, dan ketika dia mengirimkan pesan ke Dong Fangting, dia dengan cepat membungkuk sambil bergoyang. Setelah beberapa saat, Chen Hao duduk di sebelah Dong Fangting.
Identitasnya menjadi murid dalam dari Star Reaching Sect. Namun, tidak ada murid luar yang duduk di belakang yang mengenalnya. Keduanya berkomunikasi melalui suara tanpa ekspresi. Chen Hao mendapat banyak berita tentang keluarga Xiao, kerajaan Zhenyuan, dan kekaisaran Xuanwu dari Dong Fangting. Dalam 2 tahun, perubahan luar biasa kembali terjadi. Terutama keluarga Xiao dan kerajaan Zhenyuan. 1 jam penuh setelah pertandingan dimulai, keduanya berhenti berbicara. Seperti yang diharapkan oleh Chen Hao, pada akhirnya, Helian Wuzi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tampil. Di depannya, satu-satunya yang tidak mengaku kalah adalah Kai Hua, murid terkuat. Pertandingan antara keduanya pasti dijadwalkan menjadi yang terakhir di peringkat 100 dinasti. Untungnya, Mo Yuyi dan Dong Fang Jun tampil 2 kali. Untuk pertama kalinya, lawan mereka sama-sama merupakan pemain 20 teratas, namun keduanya menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat dan menang. Namun, di game kedua, lawan mereka adalah satu sama lain. Pertarungan tersebut berlangsung selama setengah jam, namun masih belum ada pemenangnya. Niat pedang Mo Yuyi tidak ada bandingannya, lebih menyerang daripada bertahan, tapi bakat bertarung Dong Fang Jun lebih kuat. Meskipun dia ditekan oleh Mo Yuyi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Pada akhirnya keduanya sempat tertekan dan kembali dinyatakan imbang. Di penghujung kompetisi hari itu, Dong Fangting membawa Chen Hao dan terbang langsung menuju Helian Wuzi dan yang lainnya. Bibi, apakah ada berita tentang Chen Hao? Dong Fang Jun melihat wajah asing Chen Hao. Dia tidak peduli sama sekali dan langsung menemui Dong Fangting dan bertanya. Helian Wuzi dan Mo Yuyi juga menatap ke arah Dong Fangting. Jelas sekali, Dong Fangting datang saat ini, yang membuat mereka bertiga agak berharap. Tidak, kami berdua di sini untuk menjadi pelobi hari ini. Ayo kembali bersamamu, kata Dong Fangting sambil tersenyum tipis. Mendengar perkataan Dong Fangting, mata indah dan dingin Helian Wuzi bersinar karena kekecewaan yang tak terlihat. Mo Yuyi juga kembali ke tampilan dinginnya. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kita masih bisa melarikan diri? Oke, aku harus pamer dan berbicara denganmu tentang syarat janji sekte. Bagaimanapun juga, kalian bertiga adalah yang terbaik, terutama Xiao Wu, keduanya juga lumayan. Ting hanya bisa mengikuti keinginan Chen Hao, dia untuk sementara menipu Helian Wuzi dan yang lainnya. Ayo pergi, aura kakak senior ini sangat kuat. Bibi, apakah dia juga murid dalam dari sekte pencapaian bintang kita? Ya, aku akan memperkenalkannya padamu saat aku menunggu sampai kamu hidup. Ayo pergi. Chen Hao tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Helian Wuzi, seperti Mo Yuyi, tidak dapat berbicara lebih dari beberapa patah kata. Adik laki-laki, aku akan berbicara dengan mereka berdua, Xiao Wu, Xiao Mo, dan Xiao Jun. Apakah kamu ingin berbicara dengan mereka satu persatu, atau bersama-sama? Ketika semua orang terbang selama beberapa menit dan kembali ke istana independen tempat para murid Bai Chaobang tinggal sementara, Dong Fangting memandang Chen Hao, lalu memandang Helian Wuzi dan berkata. Mo Yuyi dan Dong Fang Jun bersama. Helian Wuzi sendirian, kata Chen Hao sederhana, sambil menatap Helian Wuzi dan berkata kamu pergi ke kamar dan tunggu aku akan berbicara dengan mereka berdua dulu. Ayo pergi. Mendengar perkataan Chen Hao, Helian Wuzi dan 3 lainnya sedikit terkejut. Segera, Helian Wuzi akhirnya berbicara, suaranya secara alami dipenuhi dengan rasa dingin yang menggigit, dan berkata saya tidak perlu membicarakannya, kondisi apapun tidak masalah. Saya akan berlatih dulu. Setelah Helian Wuzi selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju sebuah istana. Xiao Wu, apakah kamu benar-benar tidak ingin bicara? Pada saat ini, Chen Hao tiba-tiba berkata. Suaranya kembali, dan senyuman muncul di wajahnya yang biasa. 260.